sambutan dari Ketua Pelaksana Infolit, yaitu Ibu Dr. Unimar Viro. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dengan tema How to Validate Your Social Project. Lalu selanjutnya akan ada tanya jawab dan yang terakhir ada foto bersama. Oke, agar mempersingkat waktu, langsung saja di acara yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Innovillage kepada Ibu Dr. Unik Mafiro. Disilakan. Ya, terima kasih Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber di sini ada Ibu Alin, kepada para dosen pembimbing dan seluruh peserta Innovillage. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan yang pertama untuk program Innovillage, khususnya di 6 tahun Innovillage, How to Validate Your Social Project. Dan pelatihan ini pastinya sangat penting ya buat para innovers ataupun para mahasiswa-mahasiswa, karena ini terbuka untuk umum gitu ya, bukan hanya yang mendapatkan pendanaan saja gitu ya, tapi yang tidak mendapatkan pendanaan juga diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan hari ini. Dan pelatihan ini dirasa sangat penting bagi teman-teman mahasiswa semua dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena setiap proyek sosial, inovasi sosial ini yang sudah teman-teman kembangkan atau yang akan teman-teman buat ataupun yang sedang TA gitu ya, benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan mana bukan hanya itu sebenarnya ya, tapi kebutuhan masyarakat itu perlu didukung sebuah data serta memiliki potensi dampak yang terukur dan berkelanjutan. Jadi validasi di sini yang nanti akan disampaikan oleh narasumber ini menjadi salah satu langkah kecil bagi sebuah inovasi, yang mana inovasi itu tidak hanya kreatif saja gitu ya, tetapi juga harus tepat sasaran, efektif, dan bisa diimplementasi di lapangan. Saya Punten menyampaikan Ibu, sebelumnya apresiasi ya. kamera dari Ibunya mati biar terlihat dari teman-teman Innoversnya. Oh ya, Mohon maaf. Ya, ini udah boleh belum ya? dilanjut Ibu. Masih masih belum terlihat. Nah, sudah ada Ibu. Sudah? Ya, sudah ada. Boleh dilanjut Punten Ibu. Iya, saya menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Ibu Alin serta seluruh panitia Innovillage yang telah menyiapkan kegiatan ini, serta kepada para peserta yang antusiasmenya cukup tinggi ya, sudah 100 lebih gitu, mengikuti rangkaian Innovillage hari ini. Dan saya sampaikan nanti untuk semua peserta itu akan mendapatkan sertifikat, hanya ada sistemnya adalah MOC. Jadi nanti kapanpun kalian bisa mengisi gitu ya, nilainya harus 70 tapi ya, biar mendapatkan sertifikat itu waktunya jangkanya kalau nggak salah di 1 bulan, nanti bisa dicek aplikasi masing-masing. Dan harapan dari kami, semoga pelatihan ini memberikan pemahaman yang praktis dan membantu memperkuat kualitas proyek sosial teman-teman semuanya. Dan sebelumnya karena di sini banyak teman-teman yang dari Sumatera, kami selaku panitia Innovillage juga menyampaikan ikut berduka ya dengan adanya bencana alam, serta teman-teman yang ada di sekitar Kabupaten Bandung juga yang sedang mengalami bencana khususnya banjir. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat gitu, dan selamat mengikuti pelatihan, dan semoga sukses lancar sampai pada implementasi program dari Innovillage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang, saya kembalikan ke Mas Gilang. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga sambutan yang diberikan oleh Ketua Pelaksana kita yaitu Ibu Dr. Uni Alfiroh menjadi motivasi dan saya juga sampaikan turut
berduka cita atas bencana alam yang terjadi di Sumatera dan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Semoga Indonesia lekas pulih di akhir tahun ini. Baik, agar waktunya lebih efisien dan lebih efektif, mungkin saya akan menyapa dulu pemateri kita pada hari ini, Ibu Alin. Apakah sudah hadir, Ibu Alin? Hadir, suara saya masuk? Masuk, Ibu. Tinggal Oke. dari Nah, selamat siang, Ibu. Ya, udah semangat banget untuk mengisi pelatihan Indofilik yang pertama. Oke, karena Ibu Alinnya sudah siap, langsung saja kepada Ibu Alin Jivana untuk pemaparan materi dengan tema How to Validate Your Social Project. Disilahkan. Terima kasih, Mas Gilang. Izin untuk take over screen ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah terlihat, Ibu. Oke, coba saya izin share screen-nya. Sudah tampil? Aman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada kita semua. Selamat siang, gitu ya. Alhamdulillah teman-teman di sini sudah pada banyak ya yang join, sudah 200 lebih. Selamat datang untuk sharing session pada siang hari ini. Semoga nanti selama 2 jam ke depan ya kurang lebih kita bisa saling sharing-sharing terkait dengan gimana sih cara memvalidasi social project gitu ya. Nanti kita ke depannya juga akan ada roles playing. Mudah-mudahan cukup ya waktunya untuk kita bisa mencoba kira-kira gimana sih cara menggunakan framework yang tepat gitu ya untuk memvalidasi social projectnya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita masuk gitu ya ke materi, oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alin Zivana. Teman-teman bisa panggil saya dengan Alin. Saya sudah memiliki pengalaman kurang lebih 14 tahun ya di dunia inovasi, di dunia riset, dan juga pengembangan program. Programnya juga termasuk mendampingi teman-teman startup gitu ya, perusahaan-perusahaan rintisan yang berfokus juga ke social project. Nah, tujuan saya hari ini sebenarnya bukan hanya untuk menjelaskan materi juga nih buat teman-teman Innovers, tapi juga ingin membantu teman-teman juga nih yang punya fondasi yang kuat ya dan punya semangat yang kuat, yang punya jiwa sosial yang kuat untuk bisa memberikan dampak yang nyata bagi Indonesia yang kita cintai ini. Nah, pertama-tama nih sebelum kita terjun ke materi, mungkin teman-teman di sini boleh scan dulu barcode yang ada di screen-nya teman-teman. Kita mau tahu dulu nih dari teman-teman nih dari mana aja yang 200 lebih ini. Dan juga saya pengen tahu juga dong ekspektasi teman-teman untuk hari ini tuh pengen belajar apa aja, pengen menggali apa aja. Boleh ya, Mas Gilang ya, kita kasih mungkin waktu semenit 2 menit ya untuk bisa teman-teman isi. Mangga, kita persilahkan dulu. Kalau ada yang bermasalah, boleh dikasih chat dong di kolom Zoom. Ada yang bermasalahkah untuk masuk? Baru satu nih. Oke, 13, 17. Oke, udah 81. Boleh sedikit lagi, mungkin setengahnya ya. Ntar saya bantu share screen dulu ya, biar kelihatan nih yang pada ngisinya. Oke, ini ada mahasiswa ya, udah masih ngisi 115. Kita lanjut ya, teman-teman. Yang kedua, apa sih yang teman-teman harapkan dari town hall ini? Boleh diketik, teman-teman. Udah muncul di layarnya, udah bisa diketik.
Oke. Ada yang mau dapetin ilmu baru gitu ya, ada yang mau dapetin pengetahuan, wawasan, panduan, oke. Ada yang pengen tahu strategi juga ya. Oke, keren nih, pada semangat semua. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita masuk. Oke, pernahkah Anda membuat proyek sosial? Jika iya, apa kesulitan yang Anda hadapi? Di sini kebanyakan belum pernah gitu ya. Ada yang pernah mungkin sepertiga. Oke. Oke, ada nih permasalahannya karena nggak tahu tentang CSR, sulit berkoordinasi, bingung cara mengembangkan ide, gimana sih cara pendekatan ke masyarakat gitu ya. Oke, oke, terima kasih teman-teman atas insight-nya, sangat insightful sekali sehingga harapannya nanti di materi kurang lebih 1 jam ke depan itu saya bisa memenuhi ekspektasi teman-teman gitu ya, dan nanti kita juga ada ruang diskusi untuk bisa langsung tanya jawab. Saya izin kembali ke materi ya. Oke, nah saya ingin bertanya nih, siapa di sini teman-teman dari Innoverse yang pernah membuat program tapi tidak terpakai? Kira-kira ada nggak? Gitu ya. Terserah deh, mau sosial atau non sosial boleh ketik di kolom Zoom dong. Siapa nih yang pernah ngerasa gitu ya? Pernah nih bikin program tapi kok nggak ada yang mau make gitu ya, atau nggak jalan nih di lapangan? Boleh nih diketik dulu kira-kira. Oke, eh, lumayan lumayan banyak ya. Tadi juga dari beberapa teman-teman yang sudah mencoba gitu ya membuat program sosial tapi bermasalah gitu ya, susah berkoordinasi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya tidak terpakai gitu ya. Tenang, teman-teman di sini nggak sendirian gitu ya. Hampir semua inovator memang pernah mengalami hal ini gitu ya. Rekan-rekan startup di program kami juga sering banget gitu ya, inovasi yang mereka buat itu akhirnya tidak terpakai. Nah, biasanya ini bukan masalah karena idenya yang kurang bagus gitu ya, Ibu, tapi punten memang karena sebelumnya, ya, sepertinya salah share screen ini yang dimunculnya yang ada speaker notes-nya. Jadi slide-nya yang kecil kalau di layar kami. oh seperti itu. Sebentar ya. Ya, jadi slide yang PPT-nya malah yang kecil. Mohon maaf, Ibu. Oh iya, oke oke, sebentar. Sudah tampil Mas Gilang, aman? Boleh dikasih Ah, jempol? sudah Ibu aman. Oke. Oke. Boleh dilanjut. Punten ya, Ibu. Iya, terima kasih remindernya. Oke, tadi kita sampai kepada tenang teman-teman tidak sendirian gitu ya. Banyak innovators lainnya yang ketika sudah membuat solusi program yang keren, ternyata tidak terpakai nih gitu ya. Ternyata ini ya dari studi ini sebenarnya bukan karena idenya yang kurang bagus gitu atau idenya yang jelek gitu ya, tapi karena memang kita belum benar-benar mengerti permasalahannya itu apa gitu ya. Dan ternyata secara riset gitu ya, memang sebagian besar dari proyek-proyek yang gagal gitu, saya spesialisasikan kepada proyek sosial, ini bukan karena idenya, bukan karena teknologinya, bukan karena alatnya, tapi memang karena masalahnya yang belum tervalidasi. Nah,
Validasi itu apa sih gitu ya? Mungkin kata-kata ini kata-kata yang sangat umum ya, yang teman-teman dengar gitu ya. Tapi tidak banyak yang paham sebenarnya validasi itu sebenarnya apa gitu ya. Validasi itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa melakukan identifikasi gitu ya, untuk melakukan konfirmasi gitu, dan memastikan apakah benar-benar ada masalah yang terjadi di lapangan dan ada data yang bisa mendukungnya, penting dan sangat mendesak untuk diselesaikan. Nah, mendesak ini maksudnya adalah kalau kita tidak selesaikan permasalahan tersebut, ini bisa berdampak fatal gitu ya. Atau jika kita menyelesaikan permasalahan ini, maka akan ada dampak yang nyata yang bisa kita lihat. Seperti itu. Jadi benar-benar ini terjadi di lapangan. Nah, kebanyakan dari teman-teman Innovers melihat permasalahan di lapangan itu by hipotesis. Sebenarnya tidak salah gitu ya. Kita memang mulainya dari hipotesis, tapi memang kita harus melakukan validasi atau confirming terlebih dahulu untuk memastikan bahwa masalah ini benar-benar ada, bukan secara hipotesis atau asumsi yang kita pikirkan atau kita alami saja. Nah, untuk kita menyusun suatu hipotesis masalah gitu ya, ada langkah awal yang memang paling penting untuk kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu adalah kita menggunakan Masata model gitu ya. Ini saya coba desain di mana Masata model ini memudahkan teman-teman untuk memformulasi hipotesis masalah awal yang ingin teman-teman selesaikan. Nah, yang pertama itu adalah MA. MA itu adalah singkatan dari masalah. Masalah ini adalah inti dari permasalahan sosial yang teman-teman lihat di lapangan dan teman-teman yakin bahwa oh ini berdampak nih jika saya selesaikan atau jika tidak saya selesaikan ini bisa berakibat buruk gitu ya. Nah, ada tiga ciri-ciri untuk masalah yang dikatakan baik. Yang pertama adalah masalah tersebut harus benar-benar jelas, clear, spesifik, dan tidak terlalu luas. Ini kenapa? Karena jika teman-teman melihat suatu masalah terlalu luas, skopnya, itu sulit bagi teman-teman untuk mendesain solusinya dan sulit untuk bisa memberikan dampak yang nyata. Untuk itu disarankan bahwa permasalahan yang ingin teman-teman angkat itu spesifik dan terlokalisasi. Nah, yang kedua itu ciri-cirinya adalah masalah tersebut berbasis kepada perilaku, bukan berdasarkan opini. Teman-teman harus mengamati di lapangan berdasarkan perilaku dari penerima manfaat yang nantinya akan teman-teman selesaikan masalahnya, perilakunya seperti apa. Nah, biasanya perilaku inilah yang nantinya akan menjadi kunci untuk teman-teman melakukan desain dari solusinya. Lalu ciri yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa menggambarkan pain point yang dapat diamati. Pain point ini berarti adalah masalah yang benar-benar dirasakan oleh orang-orang atau kita katakan adalah beneficiaries ya, atau penerima manfaat dari solusi yang akan kita desain nanti. Nah, saya berikan contoh yang simpel ya di bawah. Ini contoh salah dan contoh benarnya. Nah, untuk contoh yang salah seperti mahasiswa kurang produktif. Nah, ini terlalu general. Jadi kita nggak spesifik dan kita tidak bisa melihat mahasiswa mana nih yang merasakan atau yang benar-benar tidak produktif gitu ya. Nah, yang kedua, ini contoh yang benar yaitu mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajar seperti ini. Nah, tidak berhenti di sini, kita harus cross-check lagi untuk step kedua, yaitu tentang sasaran. Atau sasaran ini adalah penerima manfaat atau beneficiaries. Nah, masalah yang akan kita angkat ini gitu harus merupakan masalah yang dirasakan oleh kelompok orang. Dan ini benar-benar dirasakan oleh mereka, seperti itu ya. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada mereka untuk memvalidasi apakah benar-benar ada penerima manfaat yang mengalami permasalahan ini gitu ya. Yang pertama, sebenarnya siapa sih yang terdampak secara langsung? Nah, ini harus hati-hati ya. Ada yang memang subjeknya itu tidak berdampak secara langsung gitu ya. Ada yang memang secara langsung real mereka rasakan. Nah, yang kedua itu bagaimana sih karakteristik mereka gitu ya, di mana mereka tinggal, ciri-cirinya seperti apa, behaviornya seperti apa gitu ya. Kalian memang harus menspesifikkan seperti apa sih karakteristik yang memiliki permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah apakah mereka-mereka ini gitu ya mengalami masalah ini itu dia homogen atau beragam gitu ya. Apakah dia itu spesifik bervariasi gitu ya secara ciri-cirinya atau dia itu memiliki sifat suatu homogen dan mirip seperti itu. Nah, contohnya yang
baik gitu adalah kita menspesifikkan kembali mahasiswa yang dimaksud kesulitan mengatur waktu belajar ini mahasiswa yang seperti apa gitu ya. Di sini yang lebih spesifik adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir. Nah, ini dikatakan bahwa masalahnya sudah menspesifikkan kepada subjek yang akan kita lihat permasalahannya atau mendesain solusinya. Yang terakhir untuk model TA ini adalah tanda-tanda atau gejala atau penyebab yang langsung kita lihat gitu ya. Jadi kalau teman-teman analoginya seperti dokter gitu ya. Dokter itu biasanya akan melihat gejala-gejala yang dirasakan oleh pasiennya. Dia akan bertanya, apa sih yang Ibu rasakan? Apa sih yang Bapak rasakan? Oh, saya sakit perut, saya pusing, saya pegel-pegel, itu adalah gejala yang langsung dapat dilihat tanpa dieksplorasi lebih dalam. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa digunakan untuk bisa menguji dan membangun hipotesis dari permasalahan yang kita angkat. Yang pertama, tadi apa yang terlihat, gejala apa yang terlihat. Yang kedua, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Yang ketiga, perilaku apa sih dari mereka yang menunjukkan bahwa masalah itu memang benar-benar nyata? Dan yang keempat, apa yang membuat kita curiga bahwa masalah ini penting? Nah, ini contohnya yaitu si mahasiswa tingkat akhir ini yang sedang menyusun tugas akhir, mereka sering menunda pekerjaan, sering begadang gitu ya, kehilangan fokus atau mengaku tidak mampu membagi waktu. Nah, ini adalah hipotesis masalah yang kita bangun dan kita rancang dengan format yaitu saya percaya bahwa kelompok sasarannya yaitu adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi mengalami mengatur waktu belajar kesulitan gitu ya karena hipotesis tadi yaitu karena begadang, karena menunda pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini kita katakan bahwa kita sudah memiliki hipotesis masalah gitu ya yang kita asumsikan itu benar-benar terjadi di lapangan. Tetapi setelah kita punya hipotesis apakah kita berhenti di sini? Tentu tidak. Kita harus membedakan dulu mana gejala dan mana akar masalah dari permasalahan ini. Oke, nah kalau teman-teman ingat filmnya Titanic gitu ya, yang cukup viral itu, sebenarnya kapal Titanic itu tenggelam, itu bukan karena es yang terlihat di atas gitu ya, tetapi adalah karena bongkahan atau iceberg yang ada di dasar di bawah permukaan laut tersebut gitu yang memang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, ini dikatakan bahwa kita memang harus memahami benar mana yang benar-benar masalah, mana yang benar-benar gejala gitu ya. Tadi saya sempat spill bahwa gejala ini sebenarnya adalah sesuatu yang gampang terlihat gitu ya. Analoginya tadi ya, ketika kita menjadi seorang dokter gitu, kita menanyakan kepada pasien kira-kira apa sih yang Bapak atau Ibu rasakan, yang mereka ungkapkan itu pusing, sakit perut dan lain sebagainya itu adalah gejala. Tapi belum tentu pusing atau sakit perut yang mereka alami itu adalah karena mereka mah, belum tentu. Nah, ini adalah suatu metodologi untuk kita bisa menemukanali atau menggali akar masalah dari gejala yang kita lihat seperti itu. Nah, ini ada 3 metode gitu ya, yang step by stepnya. Yang pertama itu kita menggunakan 5 whys gitu ya. Kita memberikan minimal 5 pertanyaan kenapa dari hipotesis masalah yang sudah kita desain tadi untuk kita bisa menstrukturkan kira-kira apa sih penyebab dari masalah ini bisa muncul seperti itu. Nah, nanti teman-teman harus minimal menanyakannya 5 gitu ya, sampai benar-benar bisa menjawab alasan terjadinya gejala ini. Nah, teman-teman akan berhenti di why atau di jawaban why yang bisa kita intervensi. Maksudnya apa? Nanti teman-teman akan menemukan gitu ya jawaban yang sulit untuk kita solusikan. Misalnya terlalu luas, terlalu lebar, terlalu sistemik, dan kita kayaknya nggak mungkin deh dalam waktu yang singkat dengan daya resources yang kita punya, modal yang kita punya, tenaga yang kita punya, itu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi teman-teman nanti akan berhenti atau teman-teman bisa lingkari akar masalah atau penyebab mana yang memang bisa kalian intervensi atau solusikan. Nah, lalu setelah kalian menggunakan 5 whys ini, nanti kalian bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu kalian bisa menggambarkan root cause tree gitu ya, atau pohon akar masalah untuk memvisualisasikan bagaimana hubungan sebab dan akibat. Nah, ini sangat membantu nantinya agar nanti teman-teman nggak kesesat gitu ya, antara mana yang gejala, mana yang masalah, dan mana akar masalah gitu ya. Nanti analoginya ada sebuah pohon di mana daun-daunnya itu akan bertuliskan gejala-gejala masalah
masalah yang teman-teman temui di lapangan. Lalu bagian batangnya itu merupakan masalah inti atau hipotesis, masalah yang tadi sudah kita analogikan tadi gitu ya. Dan akarnya adalah penyebab dasar atau penyebab yang menyebabkan gejala tersebut ada. Nah, ini yang sudah kita dapatkan di step yang pertama. Dan yang terakhir kita bisa melakukan checking gitu ya menggunakan three lens check, di mana kita akan benar-benar mengecek gitu ya, mengontrol. Yang pertama, apakah masalah ini benar-benar bisa kita intervensi, bisa benar-benar bisa solusikan. Yang kedua, apakah pola yang muncul gitu ya, ini terjadi di banyak penerima manfaat atau beneficiaries gitu ya. Yang ketiga, jika masalah ini diselesaikan, apakah gejala yang sudah muncul tadi gitu ya, itu bisa ikut teratasi. Oke, nanti kita ada hands-on untuk bisa mensimulasikannya ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa memulai dengan memetakan problem statement yang sudah kita dapatkan tadi. Kita terus menanyakan kenapa dari permasalahan yang kita ambil tadi gitu ya. Saya kasih contoh masih sama. Mahasiswa tingkat akhir mengalami kesulitan mengatur waktu belajar. Kita tanyakan kenapa mahasiswa tingkat akhir mengalami kesulitan mengatur waktu belajar. Oh, karena tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu kita tanyakan lagi why kedua. Kenapa mereka tidak tahu harus mulai dari mana gitu ya? Oh, karena tidak memiliki struktur kerja yang jelas. Kenapa mereka tidak memiliki struktur kerja yang jelas? Why ketiga, jawabannya karena tidak mampu memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Tanyakan lagi why keempat, kenapa mereka tidak mampu memecah tugas besar menjadi langkah kecil? Karena tidak pernah mendapatkan pembelajaran atau latihan task breakdown. Tanyakan lagi why kelima, ini minimal ya, harus 5 yang ditanyakan. Kenapa mereka tidak pernah mendapatkan pembelajaran atau latihan task breakdown? Karena sistem pembelajaran fokus pada hasil akhir, bukan pada proses kerja terstruktur. Dari sini sebenarnya kita sudah mulai kelihatan nih, apa sih yang menyebabkan gejala tadi gitu ya, mahasiswa mengalami kesulitan mengatur belajar tadi itu terjadi itu karena apa? Sudah terlihat di jawaban Y kedua dan Y ketiga. Nah, kenapa ini saya kuningkan? Kenapa saya nggak nguningin yang Y keempat, Y kelima? Karena di Y kedua dan Y ketiga ini sudah bisa menjawab kenapa gejala tadi muncul gitu ya. Kalau Y keempat dan Y kelima ini terlalu sistemik gitu ya. Tidak mungkin kita bisa memberikan pelajaran secara menyeluruh untuk mahasiswa se-Indonesia gitu ya dengan resource yang terbatas. Dan yang kelima, kita tidak mungkin juga bisa mengatur suatu sistem pembelajaran gitu karena ada ranahnya yaitu di akademisi atau di universitas gitu ya, di teman-teman dosen dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan bahwa berhenti di akar masalah yang bisa kita intervensi. Nah, setelah itu kita bisa menggambarkannya ke dalam root cause tree atau pohon akar masalah, yang mana tadi sebelumnya saya jelaskan, kita petakan dulu daun-daun itu merupakan gejala-gejala yang kita rasakan tadi. Mahasiswa menunda skripsi, sering begadang, bingung mulai dari mana dan lain sebagainya. Lalu si batang itu adalah masalah inti yang kita capture, yang ingin kita carikan solusinya, yaitu kesulitan mengatur waktu belajar. Dan akar masalahnya yang telah kita dapatkan tadi ada dua. Penyebabnya karena tidak memiliki struktur kerja yang jelas dan kemampuan memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil. Oke. Oke, mungkin kita refreshment dulu setelah penjelasan bagaimana cara hipotesis masalah, bagaimana cara formulatingnya, bagaimana cara kita coba memvalidasi akarnya. Nah, saya minta teman-teman dulu nih coba di-scan dulu barcode yang ada di layar ini. Kita pindah ke Miro dulu yuk untuk bisa role playing sebentar sebelum kita lanjutkan lagi. Kalau ada kesulitan, boleh komen di kolom chat ya. Biasanya nih kalau teman-teman yang belum masuk Miro, itu dia minta email dulu, boleh masukin aja ya, masukin emailnya, terus masukin beberapa apa namanya jawaban yang diminta, nanti bisa langsung kok. Itu udah ada beberapa tuh, udah ada 5 orang. Yuk, saya tunggu teman-teman pindah dulu ke Miro ya.
Oke, saya ganti share screen dulu ke Miro. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Teman-teman bisa ke kita ke kiri sebentar, saya jelasin dulu. Tapi kayaknya secara waktu kita nggak bisa bermain sampai akhir gitu ya. Kita kayaknya cuman bisa bermain di area satu dulu. Untuk awal, untuk pembukaan, teman-teman coba bayangkan dulu gitu ya. Teman-teman yang 200 lebih ini itu bukan lagi mahasiswa, bukan lagi pekerja, bukan lagi siapapun gitu ya. Tapi hari ini adalah kalian menjadi detektif sosial ya. Kalian ingin memecahkan suatu kasus sosial yang terjadi di lapangan. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di lapangan dan tidak berjalan dengan semestinya, berarti ada masalah nih. Dan kalian sebagai detektif sosial, kalian harus bisa mengamati masalah tersebut, memecahkannya dan juga menyelesaikannya. Nah, goals-nya sebenarnya untuk lengkapnya gitu ya, kita mulai dari hipotesis tadi yang sudah kita susun, kita mencari TKP-nya, bukti-bukti awal dari gejala-gejala sosial yang sudah kita rasakan, lalu kita cari aktor utama dari sosialnya, yaitu ada beneficiaries atau penerima manfaat, dan kita mulai menyusun hipotesis solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya. Tapi due to our duration gitu ya, kayaknya kita baru bisa cuman di area satu dulu nih. Kita boleh geser ke sebelah kanan. Teman-teman di sini bisa lihat ada keranjang. Saya punya dua keranjang, ada merah itu gejala, ada keranjang hijau itu akar masalah. Saya punya ada sticky note yang warna kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, sekitar 18 ya, stick note. Silakan coba teman-teman pindahkan gitu ya, yang mana yang masuk gejala di sebelah kiri keranjang merah, yang mana yang masuk akar masalah yang di keranjang hijau. Ayo, bareng-bareng nih, udah rame. Boleh dipindahkan? Ayo, stick note-nya nggak boleh ada yang sisa ya. Jadi harus masuk semua. Oke, udah masuk semua nih keranjang. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ini kita mulai dari atas dulu. Jadi kita punya hipotesis masalah bahwa saya percaya bahwa petani jagung di desa A, B, C itu mengalami penurunan hasil panen karena terinfeksi hama. Nah, ini hipotesis awal ya. Nah, sekarang kita lihat gejala-gejalanya, yang mana yang gejala, yang mana akar masalah. Kita lihat keranjang sebelah kiri dulu ya, yang orange di sini tanaman kuning layu. Ada daun apa nih? Daun jagung berlubang. Oke. Muncul bercak hitam, petani mengeluh tanamannya terlihat rusak, panen lambat dari jadwal. Daun jagungnya tampak berlubang, banyak tongkol jagung tidak terisi. Hasil panen turun 40%. Oke, ini benar semua ya. Jadi yang di keranjang orange benar semua nih, itu adalah gejala ya. Jadi sekali lagi, gejala adalah gitu ya, masalah yang langsung bisa terlihat gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu nanya, nggak perlu eksplorasi, nggak perlu validasi, itu udah langsung kelihatan itu ada gejala. Kita sekarang geser ke keranjang sebelah hijau. Apakah ada yang kecampur nih? Jangan-jangan gejala masuk ke keranjang hijau. Kita cek dulu. Keterbatasan akses informasi mengenai hama. Oke, ini benar ya. Ini salah satu penyebab. Karena kalau kita tanya kenapa pakai five whys tadi, salah satu jawabannya adalah karena adanya keterbatasan akses informasi mengenai hama. Oke, kita langsung stick note kedua. Karena perubahan cuaca meningkatkan populasi hama. Oke, bisa. Karena penyimpanan benih tidak higienis sehingga hama mudah berkembang. Oke, benar. Karena minimnya penggunaan pestisida yang tepat, benar. Karena panen terjadi nih enggak ya? Panen ini ada di gejala. Karena penggunaan pestisida yang salah, oke benar. Karena tidak ada pelatihannya, benar. Karena petani tidak memiliki sistem monitoring hama yang teratur, benar. Karena infrastruktur irigasi buruk sehingga tanaman
Lebih lemah, benar, karena varietas jagung yang ditanam rentan terhadap serangan hama ini juga benar. Oke, berarti teman-teman udah paham ya sampai sini ya, mana yang masuk penyebab, mana yang masuk gejala. Oke, boleh kita move ke sebelah kanan di sini di layar saya. Aduh, kayaknya kegeser ya. Bentar, nggak apa-apa. Sebentar. Oke nih. Oke, ini adalah Five Whys ya. Five Whys dari permasalahan petani jagung di Desa ABC mengalami penurunan hasil panen. Kita tanyakan 5 kali tuh. Kenapa hasil panen menurun? Boleh bantu saya gitu ya. Teman-teman ambil stick note yang ada di keranjang kanan tadi. Ini ambil yang di keranjang kanan yang warna hijau. Eh, Ambil satu dulu di Y kedua. Saya kasih contoh ya. Di copy aja, di Ctrl C, Ctrl V, taruh ke sini. Contoh. Jadi kita mulai dari Y kedua ya, bukan Y pertama. Oke, karena Y pertama kita sudah menanyakan mengapa hasil panen menurun. Boleh teman-teman bantu. Ini akan runut ya, jadi harus benar dulu di Y keduanya, lalu runut Y ketiga, Y keempat, dan Y kelima. Oke, sudah belum? Oke, kita lihat. Mengapa hasil panen menurun? Oh ya, karena perubahan cuaca meningkat meningkatkan populasi hama atau karena infrastruktur irigasi buruk sehingga tanaman lebih lemah. Ini bisa ya. Lalu ketika kita tanya kedua, kenapa sih perubahan cuaca atau infrastruktur irigasi tersebut buruk? Oke, karena minimnya penggunaan pestisida. Oke. Yang ketiga, kenapa sih minimnya penggunaan pestisida? Karena petani tidak memiliki sistem monitoring hama yang teratur gitu ya. Jadi dia nggak tahu nih kapan harus kasih pestisida, berapa apa namanya, berapa banyaknya yang diberikan gitu ya. Kenapa sih petani tidak memiliki sistem monitoring hama? Karena belum ada yang kejawab nih di sini ya, yang di Y4. Sebenarnya ini jawabannya karena tidak memiliki pengetahuan ya, harusnya. Coba kita cari dulu di keranjang tadi. Mana pengetahuan? Wah, ini ke copy semua nih kayaknya. Bentar, ambil di bawah, ada nih di bawah. Mana yang pengetahuan ya? Oh, kayaknya kegeser. Oke, kenapa minimnya pengetahuan atau akses informasi mengenai hama? Oke, nggak bisa ditanya lagi ya. Harusnya kayaknya ada yang hilang deh di sini. Terkait tidak memiliki pengetahuan, baru di bawahnya adalah keterbatasan akses informasi. Oke. Oke, ini teman-teman udah mulai memahami ya sepertinya terkait dengan gimana cara menggunakan Five Whys. Jadi intinya teman-teman menanyakan minimal sebenarnya 5 kali gitu ya. Tapi biasanya itu nggak nyampe 5 kali tuh udah kelihatan nih mana penyebab dari gejala tersebut. Nggak apa ditanyakan dulu sampai 5 kali. Nanti kita lihat mana yang sistemik, mana yang non sistemik, mana yang memang teman-teman bisa intervensi. Yang bisa diintervensi itu dikasih mark ya, sehingga kita tahu, oh ini nih akar masalahnya atau penyebab dari gejala tersebut. Oke, bentar pohon saya geser nih. Yang ketiga, pohon tadi ya, pohon root cause tree, kita punya ada daun, ada batang, ada akar gitu ya. Boleh teman-teman bantu tempel yang masalah di bawah ini udah saya kopikan ya. Ini yang kuning-kuning ini. Silakan dipindah yang mana masalah itu. Bentar, saya order back dulu ya. Atau bentar. Tiket tadi gantian kan? Bring to phone aja. Oke. Bentar, pohonnya geser lagi. Oh. Harus nunggu ini.
Ngapain sih Bentar. aku? Oke, kayak gini ya. Jadi bisa ditempelin yang di daun itu yang tadi yang merupakan gejala-gejala yang akar itu yang merupakan apa namanya yang merupakan akar masalah tadi dan yang batang itu masalah ya. Tadi udah pasti masalahnya yang ini. Sebenarnya buat apa ya ribet banget gitu ya bikin pohon-pohonan ini gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah memudahkan kita untuk memvisualisasikan masalah-masalah yang ingin coba kita validasi atau kita cari masalahnya. Tentunya kan kita harus memastikan dulu ya masalah yang kita angkat ini benar-benar nyata nggak sih gitu ya. Inilah tujuannya untuk kita memvisualisasikannya. Oke, nah ini udah bener ya. Jadi daun-daun itu adalah memvisualisasikan gejala-gejala yang tampak. Seperti teman-teman melihat tanaman, bisa langsung lihat daunnya gitu ya. Di mana batangnya tadi gitu ya, yang apa namanya menopang daun itu merupakan masalah yang teman-teman lihat di lapangan nih. Lalu teman-teman harus eksplor ke akar gitu ya. Menggali ke akar ke tanah dengan menanyakan kenapa menggunakan five whys analisis gitu ya untuk mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Oke, sepertinya udah keren-keren nih, udah ngerti, udah jago. Kita boleh balik ke materi lagi ya. Bentar. Sebentar. Kayaknya saya salah share screen ya. Bentar. Oke. Oke, tadi kita sudah eh, mencoba gitu ya, bagaimana cara memvalidasi masalah gitu ya, untuk kita bisa benar-benar nih mendesain suatu solusi yang fit gitu ya terhadap permasalahan tersebut gitu ya. Kita masuk ke teknisnya nih sekarang gitu ya. Ke teknisnya apa sih validasi masalah itu gitu ya. Validasi masalah simply as sebenarnya adalah problem solution ya. Kalau teman-teman inovasi atau innovers nih yang biasa bikin suatu project gitu ya. Eh, Validasi yang kita lakukan tadi itu sebenarnya bagaimana cara kita memahami suatu permasalahan gitu dan mengubah asumsi kita menjadi suatu masalah yang benar-benar tervalidasi berbasis fakta gitu ya. Sehingga statement masalah yang awal yang telah kita ambil tadi kita susun ulang gitu ya sesuai dengan validasi kita di mana sudah berbasis bukti gitu ya, sudah berfokus kepada akar masalah. Yang ketiga, sudah lebih spesifik kepada penerima manfaat yang tepat. Nah, bagaimana sih cara memvalidasinya gitu ya? Teman-teman ini harus terjun ke lapangan gitu ya. Bisa yang pertama itu kita bisa pakai menggunakan kombinasi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama saran saya sebelum terjun ke lapangan, saya lihat teman-teman in the village ini sudah survei-survei ya ke lapangan. Pertama-tama teman-teman lakukan kuantitatif dulu gitu ya. Teman-teman melakukan on desk research, bisa bikin survei gitu ya, secara online biar bisa lebih masif secara data untuk membuktikan masalah dalam skala tertentu dan memiliki impact yang terukur. Yang pertama kita bisa melihat dampaknya terhadap angka kerugian gitu ya. Ada angka kerugiankah yang dirasakan oleh sekelompok orang tadi dan potensi dampak apa sih yang terjadi dari masalah yang mereka alami gitu ya. Terus yang kedua data demografi mereka gitu ya. Berapa banyak sih orang yang mengalaminya, orang yang di sebelah mana, behaviornya seperti apa, umurnya berapa, pendapatannya berapa, pekerjaannya apa dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua terkait dengan validasi kualitatif. Validasi kualitatif ini biasanya dilakukan ketika sudah melakukan on days. Jadi teman-teman dalami gitu ya. Apa sih perbedaannya? Kualitatif ini lebih dalam. Teman-teman menanyakan kepada responden gitu ya, tapi tidak mengarahkan gitu ya. Kalau saya lihat kemarin dari yang InnoVillage atau teman-teman Innovers lah di luar sana gitu ya, banyak yang pertanyaannya langsung mengarahkan atau pertanyaan tertutup gitu ya, sehingga tadi tidak tergali nih behavior gitu atau pola perilaku dari orang ini tuh apa. Takutnya nanti ketika teman-teman sudah mengarahkan ke pertanyaan tertentu, nanti solusinya tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi akar dari permasalahan tersebut gitu ya. Gimana sih cara tipsnya? Tipsnya simple, kalian bikin pertanyaan yang terbuka gitu ya dan juga eksploratif. Contohnya, bagaimana yang dirasakan oleh ibu atau bapak ketika menyusun skripsi akhir, boleh diceritakan dari awal sampai akhir, dari penentuan judul sampai dengan data-data apa yang harus diambil, biarkan mereka bercerita, jangan dipotong-potong. Ketika mereka sudah bercerita gitu ya, kalian highlight kepada poin-poin yang ingin kalian dalami. Poin-poin itu adalah yang relevan dengan masalah yang sudah terlihat atau gejala yang sudah terlihat tadi. Seperti itu. Jadi dieksplor, dibuka pertanyaannya, jangan menggunakan pertanyaan yang tertutup. Oke. Next yaitu terkait dengan kerangka validasi ya. Ini sebenarnya kuncinya di sini nih. Saya sering menjadi juri, sebenarnya kuncian saya di sini gitu ya, sehingga teman-teman jadi tahu nih kira-kira apa sih yang dilihat oleh juri atau apa sih yang dilihat oleh investor atau sponsor yang ingin kalian kalian presentasikan tentang masalah sosial ini tuh dia melihat kerangka apa. Nah, kerangka validasi yang dilihat oleh sponsor, gitu, oleh investor, gitu, atau juri ketika kalian mengikuti lomba inovasi, itu sebenarnya ada kata-kata kuncinya, gitu ya. Yang pertama, apakah benar-benar masalah yang diangkat itu adalah masalah yang real terjadi di lapangan? Apakah penting, gitu ya, dan apakah mendesak dan dirasakan oleh orang tertentu atau beneficiaries atau penerima manfaat? Gitu ya. Atau dengan kata lain adalah apakah permasalahan tersebut adalah worth to solve gitu ya, layak untuk disolusikan. Nah, ada pilar-pilar validasi gitu ya di framework validasi ini gitu. Yang pertama urgensi gitu ya. Masalah ini memang harus terasa mendesak. Jadi segera harus diselesaikan. Kalau kalian nggak menyelesaikannya dalam waktu cepat gitu, ini akan berdampak negatif gitu ya. Yang kedua, terlihat dari dimensi data gitu atau quantifiable-nya. Apakah masalah tersebut tuh terukur? Ada angka yang bisa muncul gitu ya, entah persentase kah, dampak jumlah kah dan lain sebagainya gitu ya, sehingga terlihat bahwa benar ini terjadi dan ada data berbasis data. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan atau pain point yang dirasakan dan ini benar-benar dialami ya. Jadi benar-benar dialami oleh end user dan mereka tuh sudah mulai mencoba memperbaiki tapi ternyata hasilnya itu tidak efisien gitu ya. Dan yang terakhir, keselarasan dengan Social Development Goals. Ini wajib ya, karena kita menggunakan 17 dari SDGs UN gitu ya, yang mana ini minimal permasalahan yang diangkat itu ada 2 tujuan yang disasar gitu ya, 2 sampai 3 tujuan yang disasar gitu ya, sehingga ini menunjukkan bahwa skala permasalahan yang kalian angkat ini memang permasalahan global. Oke. Lalu dari permasalahan tersebut gitu ya, kita pasti akan memikirkan solusi atau mendesain solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kita validasi tadi gitu ya. Nah, solusi teman-teman itu tidak akan bisa berdampak jika tidak fit dengan atau tidak sesuai dengan permasalahan yang kalian angkat gitu ya. Makanya solusi yang fit akan menciptakan dampak yang limitless. Dampak ini yang nantinya menjadi fokus dari sponsorship gitu ya, dari juri atau dari investor dari proyek kalian gitu ya, untuk melihat apakah program kalian layak untuk dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Nah, kita masuk ke desain solusi awal gitu ya. Tadi kalian sudah melakukan survei, sudah melakukan validasi gitu, akar masalah sudah terlihat gitu ya. Poin selanjutnya adalah bagaimana kalian merancang solusi, tapi poinnya adalah bukan solusi yang keren-keren gitu ya. Banyak teman-teman dari Innovers itu memunculkan teknologi-teknologi yang keren, out of the box gitu ya, teknologi AI, IoT, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu relevan dengan permasalahan yang diangkat?
Belum tentu gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah solusi kalian harus relevan, harus sederhana, dan langsung menjawab dari akar permasalahan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar ide kreatif yang menarik yang menonjolkan suatu teknologi tertentu. Ingat bahwa teknologi itu aja hanyalah tools gitu ya, tapi balik lagi problem solution fit lah yang nanti akan memberikan dampaknya nyata bagi permasalahan yang diangkat. Oke, nah solusi awal gitu ya. Tadi kita udah punya catatan nih, berangkat dari akar masalah, bukan gejala, sederhana, bisa diuji secara cepat. Kita fokus untuk mengubah perilaku kunci gitu ya. Yang keempat, mudah dipahami oleh penerima manfaat dan tidak membutuhkan sumber daya yang banyak gitu ya. Contoh nih ya dari permasalahan si mahasiswa yang lama lulus tadi gitu ya. Yang contoh salahnya adalah solusinya kita membuat bootcamp gitu ya. Kita membuat bootcamp besar selama 3 hari. Kita minta dana nih mau buat bootcamp untuk menyelesaikan mahasiswa yang nggak lulus-lulus gitu ya. Oh ini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena ini terlalu besar untuk solusi awal. Belum tentu juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Yang kita cari adalah yang versi ringan, gampang diuji dan relevan. Itu adalah membuat template langkah skripsi 1 halaman yang mana ini langsung bisa menjawab dari akar masalah tadi gitu ya. Nah, untuk solution design kanvasnya bisa dilihat di bawah gitu ya. Kalian desain yang pertama adalah masalah inti yang diselesaikan tadi gitu ya. Terus yang kedua, perilaku apa sih yang ingin diubah dari permasalahan yang diangkat tadi. Lalu buatkan ide solusi atau low fidelity solution konsepnya seperti apa sebelum masuk kepada langkah-langkah teknis untuk membuat solusi tersebut gitu ya. Ini kita coba hands on dulu. Ini problem statementnya tadi adalah mahasiswa tingkat akhir yang kesulitan mengatur waktu belajar karena tidak memiliki struktur kerja yang jelas dan kemampuan memecah tugas menjadi langkah kecil. Ini ada angka-angka persentase karena ceritanya tadi kita udah validasi ke lapangan ya. Nah, kita buatkan template gitu ya, akar masalah yang sudah kita dapatkan tadi kita petakan, lalu kita coba mapping ke dalam perubahan perilaku yang kita inginkan gitu ya, ide solusi awal yang ingin kita desain dan prototypingnya apa gitu ya. Prototypingnya adalah bentuk solusi awalnya apa. Nah, untuk akar permasalahan yang pertama terkait tidak memiliki struktur kerja yang jelas, nah perubahan perilaku yang ingin kita targetkan tentunya ada 2. Yang pertama, mahasiswa tahu langkah pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, mahasiswa tersebut mampu menyusun rencana kerja mingguan. Nah, ide solusi awal tentunya kita bisa bikin mini workshop gitu ya, terus checklist 5 langkah sebelum memulai dan ada template untuk roadmap skripsi 10 langkah gitu ya. Nah, prototypingnya jelas. Kalau workshop berarti slide deck singkat untuk mini workshop, ada checklist workshopnya, disosialisasikan di IG, di sosmed gitu ya. Ada video pendeknya tentang langkah-langkah cara memulai skripsi, dan ada template-nya. Begitu juga untuk akar masalah tidak mampu memecahkan tugas nih. Berarti yang harus dibuat adalah pelatihan, di mana pelatihan ini ada formatnya gitu ya. Ada isiannya, ada plannernya yang bisa diisi oleh mahasiswa, ada worksheetnya juga untuk latihan membreakdown tugas, dan ada video pendek juga untuk memberi edukasi bagaimana cara untuk memecah tugas-tugas besar. Nah, ini adalah contoh taktikal yang bisa teman-teman implementasikan gitu untuk mendesain solusi awal dari permasalahan sosial yang kalian angkat. Nah, tentunya ini dilakukan gitu ya untuk menguji kerangka asumsi solusi awal kalian gitu ya. Apakah tadi benar-benar mudah dipahami solusinya, dibutuhkan nggak sama target mahasiswa tadi, dan mau nggak mereka menggunakan gitu ya. Terakhir, apakah berdampak untuk mengatasi permasalahan mereka. Nah, konsep ini adalah resumenya ya. Yang pertama tuh konsep testingnya, prototype testingnya, dan behavior indicator testing. Nah, semua ini sebenarnya mudah untuk dilakukan gitu ya. Kalau tadi teman-teman sudah memetakan benar-benar dari akar masalah gitu, apa yang ingin divalidasi dan prototyping apa yang ingin teman-teman desain, dan apakah ini memang benar-benar bisa mengubah behavior gitu ya, yang nantinya akan berdampak kepada penyelesaian terhadap masalah tersebut. Nah, kata-kata kunci yang mengarah kepada bahwa teman-teman ini udah benar nih mencari solusinya gitu. Yang pertama adalah nanti pengguna itu akan bilang ini sangat membantu gitu ya. Jadi ketika teman-teman tanya ke lapangan, ini kalau saya desain solusinya seperti ini, sistem irigasi, monitoring, bla 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 bla, ini bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Oh, ini membantu gitu. Nah, itu ada tanda-tanda perubahan positif yang mengarah kepada solusi kalian itu sudah mulai benar nih gitu ya. Yang kedua, apakah mereka bisa pakainya gitu ya? Jangan-jangan yang kalian bikin itu terlalu
robust, terlalu expert, terlalu keren gitu ya, sehingga mereka tuh sulit makainya gitu ya. Itu jangan juga, karena tadi adalah konsepnya adalah mudah untuk digunakan gitu ya. Dan nantinya ketika mereka sudah menggunakan ada perubahan-perubahan perilaku yang akan muncul yang mengarah ke positif, dalam artian bisa berdampak untuk mengurangi masalah-masalah gejala yang sudah kita tangkap di awal tadi. Oke, nah mungkin saya nggak bacain satu-satu ya, terlalu banyak. Ini nanti bisa bisa dibaca terkait cara pengujian asumsi solusinya seperti apa gitu ya. Apa pertanyaan yang bisa kita gunakan gitu ya untuk melakukan uji coba terhadap konsep solusi awal yang kita desain gitu ya. Contohnya, apakah penerima manfaat memahami solusi? Apakah mereka menganggap solusi membantu? Apakah menjawab perkara masalah dan apakah membingungkan? Gitu ya. Ini untuk validasi tadi ya, apakah memang relevan gitu solusi yang kita buat. Yang kedua terkait prototyping. Ketika sudah prototyping kita ingin nih pengguna tadi itu bisa make gitu ya. Terus merasa terbantu dan ada dampaknya atau ada perubahan yang bisa terlihat gitu ya. Nah, ini tentunya gitu ya bisa kita ukur secara real gitu dengan rupiah ya. Jadi walaupun nantinya teman-teman ingin membantu dalam arti pengelolaan sampah lebih baik gitu ya, atau misalnya bagaimana cara membantu efisien dalam bekerja. Ini secara output kita harus mengukur dalam bentuk rupiah gitu ya, atau dampaknya kita ukur dengan menggunakan SROI atau sosial apa namanya kualitatif dari sosial atau nilai manfaat yang akan kita ukur nantinya. Nah, teori yang digunakan gitu ya oleh innovation social itu kita, kalau teman-teman udah familiar, namanya adalah TOC atau Theory of Change gitu ya. Theory of Change ini adalah simply kita mempelajari sebab akibat, simply seperti itu. Jadi sesuatu terjadi itu karena apa dan berakibat apa. Logika berpikirnya seperti itu. Jadi pertanyaan yang akan kalian ajukan gitu ya terhadap solusi yang sudah kalian desain di awal tadi gitu ya. Jika saya melakukan kegiatan ini yang sudah kita petakan tadi, solusi-solusi tadi, apa hasil langsungnya gitu ya? Apa yang bisa kita lihat hasilnya? Itu adalah output. Dan perubahan apa yang terjadi kepada penerima manfaat tadi gitu ya, itu outcome. Dan dampak jangka panjangnya seperti apa? Itu adalah impact. Seperti itu. Jadi ada beberapa list yang perlu kita isi, itu adalah activity, output, outcome, dan impact untuk melihat perubahan gitu ya, perubahan nyata di lapangan ketika kita mensolusikan permasalahan sosial yang kita angkat tadi. Ini ada contoh di sebelah kanan ketika kita melakukan aktivitas mendistribusikan bantuan bibit untuk petani mangrove di Kelurahan Tanjung Laut. Hasil yang langsung terlihat itu adalah berapa sih jumlah petani yang menerima bantuan gitu ya. Dan itu langsung bisa kita ukur ya setelah bibit tersebut sudah didistribusikan. Lalu untuk outcome-nya, untuk yang perubahan terjadinya adalah ada peningkatan pendapatan nih dari petani gitu ya, dari hasil menjual bibitnya. Nah ini bisa kita ukur, let's say misalnya 3 bulan atau 6 bulan, ini tergantung skopnya ya. Lalu berikutnya gitu ya, untuk impact, sebenarnya ini agak jangka panjang gitu ya untuk impact. Karena tadi kita melihat apakah ada dampak dari sisi relevansi SDG-nya sudah mulai terlihat gitu ya. Contohnya misalnya tadi peningkatan kualitas hidup gitu ya oleh petani atau ketahanan pangan di Indonesia gitu ya. Nah, untuk mengukur impact ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, sehingga bagi teman-teman Innovers, contohnya di InnoVillage ya, untuk jangka waktu program 3 sampai 6 bulan, ini biasanya impact baru bisa terukur itu secara skala yang kecil gitu ya. Untuk skala yang relevansinya lebih besar secara scope atau SDG itu masih harus tetap dilakukan secara berkala. Oke. Nah, ini saya kasih namanya impact model worksheet ya. Ini sangat berguna bagi teman-teman Innovers untuk bisa mengukur progres dari output, outcome, dan impact yang teman-teman hasilkan dari solusi gitu ya. Ada step by step-nya nih dari nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Pertama kita jabarkan dulu input. Input ini sumber daya, resources gitu ya. Apa yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mensolusikan permasalahan tadi gitu. Itu termasuk dananya gitu ya, orang-orangnya, alatnya, teknologinya, apapun itu sebagai sumber daya yang
diperlukan untuk bisa menjalankan aktivitas. Itu di input semua. Nah, yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas ini adalah kegiatan-kegiatan atau activity yang harus kalian lakukan gitu ya untuk bisa mensolusikan permasalahan tersebut. Contoh tadi kalau bibit mangrove berarti tadi mensosialisasikan cara menanam sesuai dengan timeline yang tepat, misalnya apa namanya mengajarkan petani untuk bisa menggunakan alat bla 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 gitu. Jadi activity-nya di listkan gitu ya. Lalu outcome yang ingin kita capai itu di sebelah kanan yaitu terkait dengan output. Ketika kita sudah menjalankan aktivitas tersebut, output atau hasil langsung yang bisa terlihat apa gitu ya. Misalnya kalau kita kasih bibit berarti berapa jumlah bibit yang diterima oleh petani atau berapa petani yang menerima bibit, berapa petani yang tersertifikasi yang mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya. Itu output. Nah, jangan kebalik-balik sama outcome ya. Kalau outcome ini itu adalah jangka menengah atau kata kuncinya adalah perubahan ya. Jadi masih banyak yang bingung nih kalau saya lihat outcome misalnya kalau tadi pelatihan outcome-nya dia tulis jumlah yang tersertifikasi itu salah ya. Yang jumlah tersertifikasi itu masih output. Karena hasil yang langsung terlihat ketika kita melakukan aktivitas. Nah, outcome ini adalah perubahannya. Ketika kita melakukan pelatihan atau pembinaan gitu ya ke petani gitu ya atau ke mahasiswa tadi, apa perubahan yang terjadi bagi mereka? Misalnya, oh terjadinya peningkatan pemahaman gitu ya terkait bagaimana cara membreakdown tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil atau meningkatkan pemahaman terkait cara menanam yang tepat. Nah, itu ada outcome. Jadi fokus kepada perubahan positif yang terjadi ketika kita sudah melakukan aktivitas tersebut. Nah, untuk impact ini lebih kepada SDG-nya gitu ya. Tadi kan minimal nyasar 2 ya, 2 sampai 3 SDG. Nah, dampak utama yang dihasilkan dalam skop yang lebih besar dan skala panjang itu apa? Misalnya tadi mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan dan lain sebagainya, meningkatkan kesejahteraan petani itu adalah impact. Oke. Nah, terakhir, ada tools saya kasih nih namanya Impact Progress Report. Nah, untuk Impact Progress Report ini lebih kepada pengukuran berjangka gitu ya. Kalau tadi itu sebagai worksheet untuk kita bisa mendesain kira-kira apa yang memang harus diukur, kalau misalnya Impact Progress Report ini over the time gitu ya. Sehingga kita bisa melihat progresnya seperti apa. Ini digunakan oleh investor dan juga sponsorship untuk melihat sustainability dan juga implementasi inovasi ya di lapangan gitu ya. Dan ini kalau di investor asing itu sangat dipakai gitu ya untuk bisa investment round gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ketika dia udah invest yang pertama, terus ternyata secara progresnya baik, dia biasanya akan mau masuk investment round berikutnya gitu ya untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, tadi yang indikator itu silakan dituliskan kembali gitu ya di output, outcome, dan impact. Nah, di baseline ini nanti diisikan nilai awal atau nilai baseline ketika kalian mengimplementasikan solusi tersebut nilainya berapa. Berapa petani sih yang sudah kalian distribusikan alatnya gitu ya. Kalau misalnya dari awal tuh ternyata dia sudah memiliki alat sekian, tulis baseline-nya gitu supaya kita tahu batasan kita akan mengukurnya itu di mana. Lalu nanti per 30 hari, per 60 hari, dan per 90 hari kalian akan menuliskan traction-nya atau datanya atau data pencapaian ya namanya. Data pencapaian yang berhasil kalian ukur gitu ya untuk masing-masing output, outcome, dan impact-nya. Sehingga terlihat apakah implementasi di lapangan itu over the time memang berjalan dengan baik gitu ya atau stagnan nih. Kalau misalnya stagnan, kebanyakan saya lihat beberapa startup sosial itu stagnan datanya gitu ya. Itu berarti ada masalah. Nah, ketika terlihat ada masalah, teman-teman harus langsung terjun ke lapangan untuk bisa solving secara langsung ya gitu. Sehingga solusi kalian benar-benar bisa berdampak. Oke, terakhir kita masuk ke SROI gitu ya. SROI ini kunci atau nilai yang paling dilihat gitu ya oleh stakeholder gitu ya. Apakah investasi yang diberikan itu benar-benar berdampak gitu ya. Social return on investment gitu ya. Ini biasanya akan terlihat dari perubahan-perubahan yang sudah terjadi di lapangan gitu ya, dari progres yang sudah kalian laporkan tadi gitu ya. Mengukurnya bagaimana gitu. Simply dengan menanyakan bahwa seberapa besar nilai manfaat sosial dari
dari perubahan yang berhasil kalian ciptakan gitu ya. Kita bisa melihat ini sebagai nilai manfaat sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai investment yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau bingung saya kasih rumusnya nih dari impact model, impact progress report sama SROI. Impact model tadi adalah menjawab apa yang berubah gitu ya. Kita memetakan apa yang sudah berubah dari solusi yang sudah kita implementasikan. Kalau impact progress report menjawab bahwa seberapa jauh perubahan itu sudah berjalan gitu ya. Dan terakhir adalah untuk SROI, berapa sih nilai perubahan itu gitu ya. Nah, untuk rumusnya sangat sederhana gitu ya. SROI itu adalah total manfaat sosial dibagi total biaya dari program kita gitu ya. Kalau misalnya mendapatkan nilai 2 gitu ya, berarti artinya setiap Rp1 yang diberikan untuk mendanai program tersebut itu bisa menghasilkan Rp2 manfaat sosial. Atau kalau hasil SROI-nya adalah 4, itu berarti setiap Rp1 dana yang diberikan untuk mendanai program tersebut itu berhasil menghasilkan Rp4 manfaat sosial. Nah, angka ini bukan uang tunai ya maksudnya, tapi ini adalah nilai manfaat sosial yang dihitung secara ekonomi atau kita kuantifikasi dari nilai kualitatif yang awalnya sudah kita ukur. Nah, ini saya kasih contohnya gitu ya, biar inline sama kayak apa namanya soal yang tadi gitu ya, permasalahan yang tadi terkait workshop dan template 10 langkah memulai skripsi untuk membantu permasalahan mahasiswa yang tingkat akhir itu telat lulusnya gitu ya. Nah, dari impact model kita sudah bisa memetakan outputnya ada 30 mahasiswa yang mulai bisa memecahkan tugas gitu ya. Sudah ada 20 mahasiswa yang menyelesaikan outline lebih cepat 2 minggu dan sudah ada 15 mahasiswa mengurangi stres akademik nih. Nah, sekarang kita coba kasih nilai ya. Nah, kita konversi dulu manfaat yang sudah kita capture tadi gitu ya dari impact model dan progress report yang sudah kita catat ke nilai manfaat ekonomi. Nah, caranya gitu ya, kita deteksi manfaat apa sih yang sudah didapatkan gitu ya. Terus kita ukur atau kita hitung rupiahnya. Contohnya nih, waktu pengerjaan skripsi lebih cepat berarti kan otomatis ada penghematan biaya bimbingan nih, yang bimbingan tambahan ya kayak bimbel gitu ya, atau misalnya dia ada exercise yang berbayar di luar gitu ya. Kita asumsikan biayanya ada 300.000 per mahasiswa gitu ya. Terus untuk penurunan stres gitu kita coba kuantifikasi adanya pengurangan biaya konsultasi kesehatan. Contohnya nih mahasiswa atau anak-anak muda ini kan gampang stres ya, gampang overthinking. Nah, biasanya kan mereka ke psikolog nih. Nah, berapa sih biaya psikolog itu? Tarif standarnya kita ambil asumsi 150.000 per mahasiswa. Nah, yang terakhir efisiensi belajar. Kalau sudah tercapai efisiensi belajar, berarti sudah ada pengurangan biaya transport nih, atau buku tambahan, atau buku cara kiat sukses dan sebagainya nih. Nah, itu berapa rupiah nih harganya? Let's say adalah 100.000 per mahasiswa. Nah, satuannya harus sama semua ya per mahasiswa dalam hal ini. Lalu kita bisa jumlahkan gitu berdasarkan outcome yang sudah kita dapatkan tadi. Kita dapatkan total manfaatnya adalah 11.250.000 rupiah. Sehingga untuk biaya program yang sudah didanai, misalnya udah didanai sama Telkom nih, sama Innovillage di 2.500.000 gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung SROI-nya 11.250.000 dibagi pendanaan tadi 2.500.000 dapat nilai 4,5. Ini berarti artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan itu menghasilkan Rp4,5 nilai manfaat sosial. Ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dan bahkan baik banget gitu nilainya, sehingga nanti ini bisa terlihat bahwa pendanaan yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi diajukan ini sudah memberikan dampak dan bisa terukur secara nilai sosial. Oke, terima kasih. Mungkin cukup materi dari saya sejam ya, sejam 10 menit. Mudah-mudahan tadi dari latihan hands-on kita gitu ya, dan juga beberapa paparan tadi dan ada contoh-contohnya bisa dipahami. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator, kita bisa diskusi lebih lanjut ya bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada use case nih yang ingin coba didiskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan ke Mas Gilang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materi yang luar biasa tadi juga diselingi sama gamesnya juga. Oke teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman Innovers yang muncul dari benak teman-teman dari tadi dari pemaparannya Ibu Alin yang
udah insightful banget. Jadi dibuka mungkin buat 3 sampai 5 penanya, Ibu, kurang lebih ya. Boleh, boleh. Boleh. Buat teman-teman boleh bisa langsung resen atau bisa melalui kolom komentar dari Zoom-nya. Bisa langsung yang ingin bertanya disebutkan dulu namanya, asal universitas dan pertanyaannya. Boleh. Dibuka untuk pertanyaan pertama. Boleh langsung saja. Mungkin ada eh, kendala dari sosial project teman-teman ataupun bahkan dari project innovatornya teman-teman yang mungkin lolos atau mungkin yang mau coba lagi di tahun depan, boleh langsung ditanyakan. Boleh juga ya Mas Oke, Gilang. Eh, boleh juga nih teman-teman kalau misalnya eh, betul. pertanyaannya Malu-malu panjang bisa. teman-temannya. Iya, takutnya Ya, malu-malu boleh. nih. Boleh pakai scan barcode ya. Ya, Boleh scan barcode nih. Bentar, saya share screen. Kelihatan ya. Boleh scan barcode dulu di sini. Teman-teman boleh masukin. Nanti kita coba jawab. Di sini nggak ada nama kok. Jadi nggak ketahuan siapa dan lain sebagainya. Coba drop aja pertanyaannya. boleh Oke. teman-teman yang mungkin pengen nanya tapi malu-malu boleh langsung di QR. Tapi kalau misalkan Mm-mm. teman-teman langsung nanya dan interaksi langsung sama Ibu Alinnya, nih kapan lagi dapat Boleh. pelatihan InnoVillage? Jadi boleh langsung aja bertanya bisa resen atau melalui kolom komentar. Nanti dari operatornya bakal langsung ngebantu untuk nge-reach out teman-temannya. Oke, mungkin kita tunggu dulu kali ya 5 menit, Ibu, boleh. Boleh, boleh sih kalau teman isi-isi dulu ya. Tapi kalau Oh yang nih, mau hands on boleh ya, yang mau hands on langsung tanya. ya boleh. Oh, udah ada yang nanya juga nih. Dari Haris Murdani Oke. QR mana ini? Kak Haris Oh iya, kita udah tampilkan lagi. Iya. Malu-malu kayaknya Kak Haris nih. iya. Aduh, jangan malu-malu. Ini ada hadiahnya katanya Mas ya. Ada hadiah nggak nih buat yang aktif? Boleh, jangan malu-malu. Kalau mau hands on Boleh boleh ya, teman-teman. teman-teman. Ya, Nanya dong. kita tunggu 5 menit dari sekarang teman-teman. Itu ada tuh yang open mic. Boleh Mas Gilang diduluin nih. Yang berani nanya dulu. Oh, boleh silakan. Apakah ada? Apakah tadi ada teman-teman? Atau masih malu-malu nih? Tadi siapa tuh yang Sepertinya. jawab ada? Oh, oh boleh. Kak Lulu, give form saja ya Kak. Di Aceh jaringannya nggak stabil. Boleh Kak Luk Nurul Ahyani. Boleh. Nih ada teman Innovers kita jauh jauh dari Aceh. Luar biasa. Boleh pertanyaannya? Oh, sudah mengisi G-form. Oke. Oh, bener. Jadi teman-teman buat teman-teman yang ada pertanyaannya langsung dari Zoom-nya karena 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah katanya. Dari Minovnya langsung dari Mimin Innov Village. Oke. Ada Jadi nggak sekali nih lagi Mas buat yang mau teman-teman langsung? yang ingin bertanya nggak usah malu-malu karena boleh nih kita tunggu lagi nih karena masih ada waktu juga. Oh ini di Gform udah ada 7. Sebelum kita Ada jawab yang dari mau? pertanyaan Gform kita tunggu dulu yang dari Zoom-nya kali Ibu ya. Boleh, boleh. Ini ada dari chat Zoom yang pertama nih. Dari Kak Muhammad Hilmi Basari. Katanya, izin bertanya tentang validasi koordinasi. Kalau misal kesusahan di BUMDes-nya untuk koordinasinya, itu bagaimana? Nih, kayaknya malu-malu masih melalui chat Zoom, Ibu. Boleh langsung aja Oke. dijawab. Oke, izin ya. Halo, Mas Adik Muhammad Hilmi ya. Di sini pertanyaan terkait memvalidasi bentar ya ada yang raise hand. Oh, beda lagi. Oke, saya jawab ini dulu ya.
Bagaimana Ya, cara berkoordinasi ya ini ya, bukan validasi koordinasi ya. Saya pikir tadi validasi permasalahan. Ini terkait koordinasi gimana sih kalau susah gitu ya di lapangan, khususnya untuk ngobrol-ngobrol sama BUMDesnya gitu ya, itu bagaimana. Nah, yang pertama, teman-teman coba petakan dulu gitu ya, stakeholdernya siapa aja gitu ya, stakeholdernya siapa aja. Tadi jelas yang pertama itu adalah yang penerima manfaat. Ya, atau kalau teman-teman detektif sosial tadi di permainan kita, yang aktor utamanya yang benar-benar merasa dampaknya siapa? Itu teman-teman tulis di situ adalah beneficiaries. Beneficiariesnya siapa? Petakan. Oh, misalnya 20 petani di daerah ABC gitu ya. Petani apa? Petani jagung di daerah ABC itu terdampak. Masalah misalnya tadi apa penurunan panen 20%, let's say seperti itu. Lalu stakeholder yang kedua itu adalah namanya bukan pelaku utama. Tadi pelaku utama ini adalah pelaku pendukung dalam artian dia bukan terdampak secara langsung, tapi dia merupakan pihak yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya ini, BUMDes ini biasanya asosiasi, komunitas gitu ya. Eh, yang bisa sebenarnya kita intervensi untuk membantu permasalahan tersebut. Nah, setelah dipetakan gitu ya, stakeholder-stakeholder tadi berdasarkan fungsinya, apakah pelaku utama atau pelaku pendukung gitu ya. Lalu kita coba definisikan atau kita pelajari behaviornya. Nah, kira-kira karakteristik atau behavior dari BUMDesnya seperti apa? Apakah misalnya, let's say dia sangat aktif gitu ya, sangat aktif, responsif, mudah untuk mendapatkan dana dari pemerintahan, berkoordinasi, memiliki bla bla bla. Jadi pelajari dulu karakteristiknya. Nah, dari karakteristik yang sudah teman-teman pelajari di lapangan, teman-teman bisa mendesain cara komunikasi yang tepat ke mereka gitu ya, cara cara komunikasi yang tepat. Untuk bisa mengkomunikasikannya, teman-teman coba relevansikan gitu ya cara berkomunikasinya menggunakan apa yang real mereka rasakan gitu atau yang menjadi fokus mereka. Misalnya, yang menjadi pain point dari BUMDes itu ternyata adalah bukan cara cara mereka untuk bisa mendapatkan pendanaan, let's say seperti itu, tapi adalah bagaimana cara bisa berkoordinasi atau bisa networking dengan pihak lain misalnya. Desa antar desa misalnya. Itu gimana ya? Itu akan bisa diulik ketika teman-teman sudah melakukan survei atau wawancara gitu ya. Nah, ketika pain point atau permasalahannya muncul, teman-teman bisa mengkomunikasikannya relevan dengan hal tersebut. Nah, biasanya mereka akan recognize gitu ya. Tapi kalau teman-teman mendekatinya langsung mendorong atau menyodorkan solusi itu biasanya mereka nggak notice gitu ya. Saya kasih contoh ya, misalnya. Selamat pagi Bapak, Ibu. Ini kami dari mahasiswa PT ABC gitu ya. Kami melihat ada permasalahan sampah nih yang kurang baik manajemennya di sini. Boleh izin kami coba mensosialisasikan solusi yang kira-kira bisa membantu Bapak dan Ibu gitu ya. Itu biasanya ditolak. Simply as kalian itu jadi sales rokok gitu ya. Kebetulan saya moreover 10 tahun lebih ya di divisi sales itu ditolak. Itu namanya kalian nodong gitu ya. Jadi nggak jualan rokok. Yang harus kalian pahami adalah kalian harus menjadi konsultan gitu ya. Konsultan dalam artian kalian harus bisa meramu dulu nih, mendeteksi dulu ini tuh sebenarnya yang mereka alami apa. Jadi alangkah lebih baiknya ketika komunikasi ke BUMDes itu kalian gali pain point-nya, kalian dengarkan, kalian pahami, kalian tanyakan, eksploratif, pakai pertanyaan terbuka, fokus kepada pain point. Once kalian dapat pain point-nya, lalu kalian eksplorasi di situ gitu. Solusinya baru kalian jelaskan. Jadi jangan ditodong dulu ke solusi. Mudah-mudahan menjawab ya, Adik Hilmi ya. betul. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Dan tampaknya udah ada banyak, lumayan banyak nih yang udah resen. Tadi yang pertama itu Mas Muhammad Hussein. Boleh Mas, langsung aja diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, dari universitas mana, dan langsung pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Colin atas apa ya materinya yang begitu keren gitu dan membuka insight baru bagi kita, terutama kepada mahasiswa yang kita kan hidup berdampingan dengan sosial gitu. Maka dari itu kita harus bisa memvalidasi sejujurnya atau sebenarnya kita dalam menghadapi itu harus seperti apa. Gitu.
Jadi di sini izin perkenalkan, saya Muhammad Hussein Afansyah dari Universitas Diponegoro dari Semarang. Saya izin bertanya, ada beberapa pertanyaan itu boleh sekalian atau satu-satu ya Bu ya. Boleh sekalian aja, Mas. Oh baik. Untuk pertanyaan pertama, mungkin general dulu. Bagaimana cara untuk membedakan antara masalah yang benar-benar struktural dan masalah yang hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat atau mahasiswa gitu. Jadi cara membedakannya seperti apa gitu Bu. Yang kedua, apabila ide kita dan proposal proyek sudah final sejak awal, tetapi kan namanya juga kondisi sosial itu pastinya tentatif bisa berubah kapan saja. Nah, maka dari itu, tapi saat pelaksanaan itu muncul sebagai dinamika lapangan gitu yang membuat sebagian rencana kita tidak lagi relevan. Jadi, apakah perubahan atau penyesuaian itu boleh dilakukan? Kalau boleh, bagaimana cara memastikan perubahan tersebut tetap dianggap valid secara metodologis dan tidak melanggar kerangka proposal maupun tema besar program. Mungkin dari saya cukup, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke, keren nih pertanyaannya. Panggilannya siapa nih, Mas? Panggilan saya Aan, Bu. Mas Aan dari Undip ya. Iya, Oke, iya. terima kasih pertanyaannya. Tadi saya tangkap ada dua. Pertama, bagaimana sih cara membedakan permasalahan struktural gitu ya yang dirasakan oleh sebagian kecil orang atau memang benar-benar masalah yang dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua, yang pertama dulu ya. Nah, cara membedakannya cukup mudah gitu ya. Tadi ketika kita coba screening tuh yang pakai three lens check, kalau ingat yang kaca pembesar, ketika tadi awal kita sudah coba eh, cari tahu masalahnya apa, terus kita pisah antara gejala sama akar masalah, habis itu kita petain ke dalam pohon, kalau ingat ya, daun, batang, dan akar, terus kita masuk ke tree lens check. Nah, tree lens check ini salah satunya adalah kita memvalidasi apakah gejala permasalahan yang mau kita solusikan itu dirasakan oleh homogen, oleh orang-orang dengan karakteristik yang sama, atau karakteristik orang yang berbeda. Itu kuncinya. Jadi kalau misal permasalahan itu dirasakan oleh orang yang homogen, itu berarti lebih mudah untuk kita solusikan gitu ya. Jadi kita tahu nih ada karakteristik tertentu gitu ya yang permasalahan itu ya masalahnya itu sama gitu ya. Let's say tadi yang merasakan permasalahan bahwa telat lulus gitu ya, susah untuk bikin skripsi itu, susah untuk menjabarkan dari bab-bab besar ke sub-sub yang kecil, itu ternyata hanya dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Berarti itu homogen yang merasakan sebagian kecil spesifik, itu yang kita cari. Tapi kalau akar permasalahan yang kita dapatkan tadi adalah tidak dirasakan oleh orang yang spesifik, tapi orangnya macam-macam karakteristiknya, ada dari mahasiswa tingkat akhir, permasalahannya mungkin bukan yang ini ya, bukan skripsi, misalnya apa ya? Contohnya misalnya yang gampang aja deh, misalnya permasalahan sulit untuk memilah sampah basah dan kering, misalnya seperti itu. Terlalu luas nih, terlalu variasi orangnya, ibu-ibu, ada anak-anak, nggak bisa bedain organik anorganik gitu ya, ART di rumah dan sebagainya nggak bisa. Itu berarti kita belum bisa memetakan beneficiariesnya siapa gitu ya, penerima manfaat dari solusi kita itu siapa gitu ya. Jadi hindari sesuatu yang luas, kita spesifikin lagi, oh berarti masalah kita tuh kurang dalam. Cari lagi permasalahan yang mengakar, yang benar-benar dirasakan oleh sebagian kecil orang, tadi Mas ya bilang, atau saya mengatakan bahwa spesifik orang memiliki karakteristik yang sama. Mungkin mudah-mudahan bisa dijawab ya. Yang kedua, itu adalah apabila ide solusi kita udah final nih gitu, dari awal kita udah desain solusinya, terus kita masuk ke implementasi gitu ya, tapi ternyata di lapangan itu berubah nih secara dinamika gitu ya. Sistemnya yang berubah, strukturnya yang berubah, atau mungkin behavior orangnya yang berubah gitu ya, sehingga tadi ternyata implementasi kita dari solusi yang udah kita rencanakan itu nggak relevan nih, orang nggak mau make gitu ya. Nah itu gimana? Nah ini sebenarnya kita bisa mensolusikannya dengan sprint gitu ya. Kalau teman-teman di developer mungkin paham, atau simply desain sprint ini adalah bagaimana cara singkat untuk kita bisa mengembangkan ide solusi. Tapi tadi udah ada saya tampilkan di materi sih, membuat suatu desain solusi yang fiturnya sangat minim, atau MVP kita katakan minimum viable product adalah fitur kunci aja, 1 sampai 2 fitur kunci aja yang benar-benar bisa menjawab permasalahan.
Contohnya, misalnya solusi untuk bisa mengubah sampah apa namanya, orang bisa memilah sampah organik non organik. Berarti fitur kuncinya adalah bagaimana atau karakteristik apa sih yang orang tuh mengerti oh ini tuh organik tuh anorganik gitu. Let's say misalnya solusinya adalah buku panduan atau misalnya ada scan bar ada scan gitu ya, ini tahu oh ini organik berarti dari apa namanya sisa-sisa makanan, oh ini dari plastik dan lain sebagainya. Nah, fitur itu atau fitur modul pembelajaran itu menjadi MVP yang harus kalian kembangkan gitu ya. Cukup itu aja, jangan sampai jauh kayak kamera vision lah, AI detection, jangan sampai sejauh itu karena kita hanya mencoba memvalidasi fitur kunci untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi teman-teman bisa desain sprint gitu ya, bareng teman-teman, bisa pakai Miro bareng-bareng gitu ya, coba explore apakah fitur itu bisa dikembangkan dalam waktu singkat dengan resource yang terbatas, orang terbatas, kemampuan kalian juga harus bisa mendesain fitur tersebut, ada background yang relevan, kalau nggak ada cari expert gitu ya, lalu dananya ada nggak. Ketika kalian sudah mendesain MVP tersebut, testing dulu di awal. Testingnya itu kelompok kecil aja, jangan testing untuk seluruh targetnya, gitu ya. Lalu get back lagi, GOOB, get off of the building, balik lagi ke penerima manfaat tadi, cek apakah dengan desain solusi modul yang kalian berikan tadi mereka paham mana sampah organik, mana sama non-organik, simply seperti itu. Kalau misalnya mereka sudah membedakan, berarti fitur kalian sudah berhasil. Kalau ada feedback, improve lagi fiturnya. Lalu baru nanti as a final product, perubahan di lapangan gitu, kalian akan bisa mendesain fitur-fitur supporting berikutnya untuk melengkapi solusi kalian secara end to end gitu. Jadi rumusnya adalah desain seminimal mungkin, sesimpli mungkin, fokus kepada fitur kunci. Get back ke lapangan, ambil feedback, balik lagi, desain lagi, balik lagi, bolak-balik sampai mendapatkan feedback yang positif dan kuncinya orang tersebut mau menggunakan, itu yang pertama. Yang kedua, dari mereka menggunakan ada perubahan positif yang bisa dilihat. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Izin follow up Kak. Tadi ya. udah menjawab semua, tapi izin follow up sedikit boleh nggak ya Kak ya? Boleh, boleh. Jadi tadi sebenarnya ini mohon maaf banget untuk permasalahan pertama, sebenarnya menarik sih Kak. Jadi semisal nih Kak udah menerapkan suatu apa ya mekanisme yang dijelaskan oleh Kakak tadi. Jadi jika hasil validasi itu menunjukkan, jadi kan kita survei, terus kita memvalidasi atau ibaratnya olah data kita menunjukkan masalahnya itu campuran gitu. Jadi antara ada homogen dan ada personal Hmm. gitu sebenarnya yang terjadi di desa itu. Hmm. Nah sebenarnya bagaimana sih kita bisa merancang solusi yang tetap efektif dan sebenarnya batasan kita untuk mencari tahu tuh sampai di mana gitu Kak. Mungkin itu follow up Oke. pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih ya Kak Oke, ya. Mohon maaf ya. sama-sama, nggak apa-apa. Yang pertama, batasi dulu, Mas. Batasi siapa turisnya. Ya, siapa penerima manfaatnya. Kayaknya saya ada slide-nya deh. Bentar ya, saya coba. Ini biar mudah menjelaskan. Ini pertanyaannya bagus ya, biar teman-teman nggak terjebak kepada scope. Biasanya itu banyak yang terjebak di scope. Jadi scope-nya terlalu luas, sehingga solusi teman-teman itu nggak kena gitu. Kelihatan ya di sini, ini saya skip tadi. Mana ya tadi sebentar. Oke, ini. Bentar. Nah, di sini. Ini kuncinya. Oke. Lihat ya. Oke. Yang kalian harus lakukan tadi ya. Oh, terlalu banyak nih orangnya, ada personal, ada kelompok, terlalu variasi gitu ya. Yang pertama adalah tentukan siapa kelompok yang paling terdampak oleh masalah sosial yang kalian angkat.
Dan siapa yang akan mendapatkan manfaat terbesar ya dari social project yang kalian buat. Jadi kalian prioritize mana yang paling terdampak, mana yang akan mendapatkan manfaat paling terbesar dari solusi kalian. Nah, pertanyaannya kalian bisa pakai yang ini gitu. Yang pertama, siapa sih yang paling sering mengalami kerugian? Listing tuh. Nggak mungkin semuanya. Pasti ada yang paling merasa kerugian dari masalah tersebut. Yang kedua, siapa yang hidupnya berubah kalau masalah ini diselesaikan? Lalu siapa yang paling vokal mengeluh atau mencari solusi alternatif? Pasti kalau dia ngeluh, dia pasti nyari solusi. Tapi solusinya nggak works gitu ya. Lalu berikutnya, siapa yang menghabiskan biaya atau waktu atau tenaga yang paling besar untuk menyelesaikan atau mensolusikan permasalahan mereka. Kalau sebuah kelompok gitu ya terjawab berulang kali memenuhi 3 sampai 4 poin ini, berarti merekalah yang merupakan penerima manfaat utama dari social project kalian gitu ya. Setelah tadi udah dapet nih menjawab minimal 3 ya, minimal 3 sampai 4 ini berarti dialah penerima manfaat utama atau beneficiary yang akan kalian solusikan. Jadi fokus kepada beneficiary yang benar-benar terdampak gitu ya. Jadi jangan ambil semua. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Mas Gilang boleh lanjut? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawaban yang luar biasa tadi. Semoga terjawab ya Mas ya. Oke, Ah, mungkin sangat terjawab. Terima kasih ya Kak, Ibu dan Mas Gilang di sini dari ya. saya. Semoga lancar. Sama-sama. Oke. Siap, terima Oke. kasih Mas Susen. Oke, mungkin ada kakak yang dari tadi setia udah resen nih, ada Kak Sheila Aura. Boleh Kak, mungkin dinyalakan dulu kameranya dan mic-nya dan diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, lalu dari universitas mana dan pertanyaannya seperti apa. Apakah bisa mendengar Kak Sheila Aura? Oke. Iya, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam lagi di Oke. perjalanan. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Keila Aura dari Bandung. Untuk pertanyaannya, sejauh mana keterlibatan stakeholder eksternal dapat meningkatkan kualitas inovasi sebuah program gitu? Dan bagaimana cara menentukan mitra yang tepat untuk mendukung keberhasilan program itu sendiri? Terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Kak Sheila. Boleh Ibu langsung dijawab. Boleh. Yang pertama, bagaimana cara menentukan stakeholder yang berdampak gitu ya kepada social project kita. Tadi kuncinya adalah pemetaan. Satu, pelaku utama ya. Kalau misalnya kalian jadi pokoknya analoginya detektif aja, detektif sosial. Pertama, pelaku utamanya siapa? Pelaku utama yang paling terdampak gitu ya, yang paling menerima manfaat terbesar kalau kalian selesaikan masalahnya, itu adalah pelaku utama atau kita katakan adalah beneficiaries atau penerima manfaat. Yang kedua adalah pelaku pendukung. Pelaku pendukung itu biasanya adalah komunitas atau stakeholder lainnya yang mendukung suatu perubahan gitu ya. Tapi dia nggak langsung terdampak biasanya gitu. Terdampak biasanya end user gitu ya. Nah, si stakeholder pendukung ini biasanya tadi komunitas, NGO gitu ya, atau misalnya kepala desa atau kelompok masyarakat tertentu, paguyuban dan lain sebagainya yang biasanya dia mencoba untuk mensolusikan permasalahan tersebut gitu ya tapi nggak works gitu. Nah, ini yang coba kalian capture menjadi suatu social project yang ingin kalian selesaikan. Nyambung ke pertanyaan kedua, gimana sih cara kita mencari mitra gitu ya? Mitra utama itu adalah pelaku pendukung sebenarnya. Jadi pelaku pendukung yang ada di permasalahan kalian angkat itu ada mitra utama yang harus kalian gandeng gitu ya untuk membantu kalian mengimplementasikan solusi yang akan coba kalian implementasikan gitu ya. Contoh terkait permasalahan sampah, berarti pelaku utamanya itu adalah ibu-ibu rumah tangga atau ART-ART yang ada di rumah-rumah yang memilah-milah sampah gitu ya. Berarti untuk pelaku pendukungnya adalah paguyuban ibu-ibu yang ada di perumahan tersebut gitu, ibu RT, ibu RW atau bank sampah kalau ada gitu yang mengelola sampah di perumahan ABC tersebut itu adalah mitra kalian gitu ya yang harus kalian ikut kerjasama untuk mengimplementasikan solusi yang kalian coba usulkan. Nah, bagaimana untuk stakeholder lainnya gitu ya? Itu bisa kita coba explore lagi gitu ya ketika teman-teman bisa melihat pemetaan value chain dari
permasalahan kalian. Maksudnya value chain itu adalah rantai ya, rantai nilai. Jadi ketika kalian mensolusikan permasalahan sampah tadi gitu ya, siapa-siapa sih yang nantinya akan menjadi penggerak atau enabler gitu ya? Siapa yang mensosialisasikan? Siapa yang nanti bisa menyalurkan sampahnya? Siapa yang nanti akan membuang sampahnya? Coba dialurkan coba dipetakan secara alur, di situ akan ketemu siapa-siapa aja stakeholdernya. Sekarang tinggal kalian tentukan gitu ya, secara dampak gitu ya, kira-kira siapa nih yang utama harus saya dekati atau saya ajak bermitra. Tapi kuncinya yang pertama adalah pelaku pendukung di dalam masalah sosial yang kalian angkat. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Ibu, Oke. sangat menjawab. Oke, Terima kasih juga Kak Kayla dan Bu Arin. Mungkin dua penanya terakhir Ibu. Boleh? boleh. Oke. Ini ada Kak Julia nih yang udah resen. Boleh Kak Julia mungkin dinyalakan terlebih dahulu mic-nya. Sebelumnya terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Julita Astrisia. Saya perwakilan dari tim Roket Universitas Diponegoro. Izin untuk menanyakan bagaimana kalau misalnya dalam program yang akan kami bawakan nanti, kami itu akan membawakan pemanfaatan limbah puntung rokok di desa yang akan kami tinjau, yaitu Desa Sewulan. Nah, beberapa warga sendiri selama tim kami melakukan kegiatan sambung rasa cenderung memberikan jawaban yang dalam tanda kutip mereka itu aman karena warga sendiri tidak mau mengecewakan tim kami sebagai tim mahasiswa. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara mendeteksi dan mengurangi social desirability bias dalam validasi data? Begitu, Ibu. Terima Oke. kasih. Oke, oke. Berarti ada permasalahan, ada data bias ya berarti. Jadi ada data bias ketika teman-teman coba comes out dengan solusi, terus coba implementasi, validasi solusi ya ke lapangan, jawabannya tuh oh aman nih, oh bisa nih, bisa mensolusikan gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa teman-teman deteksi di awal ketika meminta mereka mencoba menggunakan solusi kalian, mereka bisa nggak? Tadi ingat ya, ketika ada suatu desain solusi simpel yang udah kalian desain gitu ya, kalian coba get back ke mereka, coba mereka suruh pakai gitu ya. Apapun itu solusi kalian, entah berupa tools kan, entah berupa sosialisasi itu juga ini ya, itu juga solusi ya. Misalnya kalian mengadakan pembinaan, sosialisasi atau kalian mengadakan pelatihan atau ada alat yang diuji coba, coba dulu. Suruh mereka pakai. Terus kalian coba amati gitu, apakah mereka bisa menggunakannya gitu ya. Apakah bisa menggunakannya dengan mudah, dengan cepat, terus paham nggak mereka fungsi alat itu gitu ya, ditanyakan. Lalu terakhir dilihat dengan mereka bisa menggunakan solusi tersebut, apakah kalian bisa melihat perubahan positif yang terjadi gitu. Kalau misalnya dengan mereka sudah bisa menggunakannya tetapi tidak memberikan perubahan positif, berarti solusi kalian salah. Tapi kalau misalnya ada permasalahan, ketika solusinya mereka coba gitu ya, tapi mereka masih belum bisa menggunakannya, ya kalian bantu dulu sampai mereka terbiasa dan bisa. Nah, baru kalian bisa melihat perubahan. Pasti ada perubahannya. Oh, ternyata perubahannya positif ada nih setelah dia bisa memilah rokok, misalnya saya seperti atau ada alat yang kalian desain gitu ya untuk mereka limbah rokoknya bisa diolah lagi gitu ya menjadi suatu apa namanya suatu bentuk akhir yang mudah untuk diangkut misalnya hasil akhirnya ada bisa diolah gitu ya dan ada pengurangan dari sisi limbah itu kan berarti perubahan positif berarti benar bahwa solusi kalian tepat gitu jadi sebenarnya tidak hanya menanyakan simply bagaimana menurut Bapak solusi ini oh ya aman baik sudah sesuai tidak simply as pertanyaan tersebut gitu ya tapi tadi adalah kuncinya jangan menanyakan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan eksploratif juga mereka jawabnya masih gitu, berarti kalian yang mengamati secara dalam gitu ya tadi mencatat menggunakan yang worksheet impact yang tadi saya kasih gitu ya, sehingga terlihat bahwa perubahan dari sekian ratus sekian kilo misalnya sampah rokok yang sudah dikumpulkan dan
masukkan ke alat pencacah tadi, let's say seperti itu, sudah mengurangi limbah sekian persen gitu, atau sudah mengurangi sekian persen. Kalau lebih jauh lagi, misalnya di situ ada yang penyakit TB paru atau dan sebagainya, itu bagus, sangat bagus, itu lebih ke impact. Ada pengurangan gejala TB misalnya di lingkungan desa, bla 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 gitu, itu lebih udah masuk ke impact itu. Output outcome udah langsung ke impact, itu udah bisa terlihat seperti itu. Jadi tidak harus tadi terpaku di jawaban responden gitu, tapi kalian langsung mendalami dan mengamati perubahan positif menggunakan worksheet tadi. Worksheet namanya Impact Progress Report ya, yang 30 hari, 60 hari, sama 90 hari. Semoga menjawab ya. Jadi Ibu izin bertanya untuk follow up pertanyaan. Nah, Mm-mm. bila kasus tersebut terjadi penolakan oleh inovasi kami oleh warga, apakah langkah yang tepat yang dapat kami lakukan untuk melakukan pendekatan ke warga agar inovasi kita tuh tetap berjalan dan juga tetap tepat sasaran untuk warga yang kami tinjau tersebut? Bagaimana Ibu? Oke, berarti menolak saya analogikan solusinya udah ada ya prototypingnya, terus kalian implementasiin, menolak untuk menggunakan. Nah, kalau menolak untuk menggunakan, coba dieksplorasi apakah penolakan tersebut satu karena memang ada keterbatasan knowledge gitu, atau keterbatasan cara komunikasi kalian mungkin belum tepat gitu ya, atau harus ada secara perizinan harus kalian lalui untuk bisa mereka menggunakan alat itu sistemik gitu ya, atau memang solusi kalian itu dirasa tidak menyelesaikan permasalahan mereka. Kalau misalnya solusi itu dirasa tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka dan mereka menolak, berarti kalian harus pivoting. Pivoting itu biasa dilakukan. Tadi ada pertanyaan sebelumnya, saya lupa jawab. Pivoting itu biasa dilakukan gitu ya. Di startup dulu, startup saya sering melakukan pivoting. Saya sering bilang kalau misalnya ada feedback dari customer, mereka tidak membutuhkan fitur itu, langsung pivot berdasarkan feedback. Pivoting adalah merubah kembali rancangan solusi sesuai dengan feedback mereka. Gitu. Feedbacknya apa? Oh, ini sulit digunakan. Oh, ini ketebelan angkanya saya nggak bisa lihat. Ini kekecilan tulisannya dan lain sebagainya. Kalian langsung ubah fiturnya, gitu ya. Lalu jangan lama-lama perubahan fiturnya, bikin simple aja. Rumusnya itu harus cepat gitu ya, metode Scrum harus cepat. Lalu balik lagi ke mereka, tanyakan lagi, Pak, udah enak belum dibacanya? Udah mudah belum menggunakannya? Seperti itu. Gitu. Jadi pastikan dulu apakah masalah kalian tuh benar-benar menyelesaikan akar masalah gitu. Ini kayaknya balik lagi ke atas ya. Kalian harusnya bisa menjawab apakah ini menyelesaikan atau tidak. Ternyata ini tidak menyelesaikan gejala gitu ya. Ya berarti nggak akan bisa menyelesaikan akar masalah gitu. Tapi kalau misalnya sudah bisa, ternyata ada penolakan sistemik gitu ya. Tadi ada masalah perizinan kah, cara kalian komunikasikan kah. Nah, itu berarti solusinya adalah kalian bisa mengubah cara komunikasi, kalian bisa mengurus perizinan, atau tadi minta bantuan stakeholder terkait. Kuncinya tadi adalah aktor pendukung tadi ya, orang pendukung tadi yang memudahkan kalian untuk bisa masuk ke end user, mensosialisasikan solusi yang kalian coba usulkan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, sudah menjawab Ibu. Terima kasih. Oke, terima Sama-sama. kasih Kak Julia. Mungkin karena waktunya juga sudah tidak banyak lagi, satu pertanyaan terakhir nih Kak Nurul yang dari tadi setia nungguin. Boleh Kak Nurul? Apakah masih bersama kami? Oke, Kak, silakan Kak Nurul. ya, ya, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu ini sebenarnya berdasarkan dari proyek kami sendiri. Sebelumnya setelah kami mendapatkan informasi lolos funding, kami tuh sudah sempat melakukan survei kecil-kecilan pada calon mitranya terkait permasalahan yang memang dialami supaya bisa diukur dampaknya nanti sebelum dan setelah implementasi. Eh, ada ada satu ungkapan yang diceritakan bahwasannya permasalahan ini kan hama nih Bu. Terus Hmm. mereka bilang sebenarnya baru beberapa orang sih Bu, belum 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 keseluruhan mitra ditanya, tapi bilang katanya eh, permasalahan itu dampaknya tuh besar banget. Misalnya bahkan dia bilang penurunannya tuh hampir dari 50 kurang apa sih pendapatan eh, hasil panennya tuh sangat tinggi, pengurangannya hampir 50% lah begitu, gara-gara permasalahan itu mempengaruhi 50% dari eh, total panennya. Terus kalau kami pikirkan sebenarnya kalau untuk pertanian itu permasalahannya bisa saja bukan dari hama, bisa saja mungkin dari cuaca, tapi begitu ungkapannya Hmm. Bu. Nah,
pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita bisa mengukur permasalahan secara presisi supaya tidak ada over predicting. Jadi kalau kita pada saat kita implementasikan solusi itu bisa dapatkan hasil yang maksimal lah, solusi yang maksimal dari permasalahan itu Bu sih. Karena kan itu tadi ungkapannya cukup tinggi ya anunya dampaknya. Cuman kalau kita pikir secara ilmiah mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin Ya, yang mungkin berkontribusi pada permasalahan itu dan dampaknya lah Bu. Jadi bagaimana nih caranya benar. supaya kita bisa presisi dalam menentukan sebenarnya eh, seberapa besar rasio ataupun seberapa besar pengaruh dari masalah yang mau diselesaikan gitu. Itu sih Bu. Oke, Thank you. bagus pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Benar banget gitu ya. Kadang somehow ketika kita nanya ke pelaku utama atau aktor tadi gitu ya, mereka jawabnya udah spesifik gitu ya. Oh ini karena hama 50%, tapi benar belum tentu karena banyak faktor mempengaruhi. Nah, itulah fungsinya Five Whys tadi, Mbak. Five Whys tadi sama yang si pohon-pohonan itu ya, atau apa tadi root cause tree gitu ya. Nah, coba dilakukan on desk dulu. Jadi sebelum jump in ke si petani tadi gitu ya, coba on desk dulu, coba cari gitu di literatur untuk desa itu, untuk wilayah itu bagaimana cuacanya di 3 bulan terakhir ini gitu ya, pakai data yang baru ya gitu. Tapi kalau misalnya datanya nggak dapet, kepaksa harus ke lingkungan nanya, tapi jangan nanya ke petaninya langsung gitu, takutnya agak bias. Tanya ke apa namanya, ke aktor pendukungnya gitu ya, atau komunitas di situ, atau ada program yang terjadi di situ, BUMDes dan sebagainya. Coba tanyakan bagaimana sih 3 bulan terakhir ini cuaca apakah mempengaruhi dari sisi hasil panen. Itu pertama. Yang kedua, coba cari gali faktor apa lagi nih kira-kira yang mempengaruhi gitu. Ini based on ini aja ya, based on eksploratif dan on desk. Yang kedua, selain hama tadi ya, kita singkirkan dulu hama. Yang kedua adalah selain cuaca, bisa jadi treatment atau treatment atau tindakan dari petani tersebut, mulai dari mereka pembukaan lahan gitu, mereka menyemai gitu, terus mereka memanen. Kira-kira tuh ada sesuatu yang janggal nggak sih gitu ya? Mungkin dari sisi mereka menggunakan pupuknya kurang gitu ya, atau misalnya mereka belum memahami bagaimana cara eh, eh, apa namanya, menyemai yang benar gitu, atau memanennya ternyata waktunya tidak tepat, mereka nggak tahu prediksi kapan harus memanen. Nah itu dieksplor. Nah itu harus ke lapangan kalau kayak gitu ya, harus nanya. Tapi sampling datanya jangan nanya ke 1-2 orang petani gitu, karena tadi agak bias gitu ya. Biasanya based on data, kalian minimal harus memvalidasi ke 30% sampling gitu ya, pakai Pareto. Jadi kalau misalnya di situ ada let's say 50 petani, berarti 30% dari 50 petani harus kalian survei. Tanyakan ya, tanyakan gitu. Dengan pertanyaan yang sama. Lalu berikutnya tadi udah cuaca, yang kedua dari teknik gitu. Yang ketiga mungkin dari sisi sistem gitu ya. Apakah ada dari sisi bantuan di situ dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang mempengaruhi dari hasil panen. Contohnya misalnya harus dipanen cepet-cepet gitu ya, karena misalnya ada penadah nih yang harus ngambil dan itu dia ngambilnya minimal periode tertentu misalnya. Ada nggak secara sistemik itu terjadi gitu ya, sehingga tadi ada perubahan perilaku atau behavior yang dilakukan oleh petani tersebut, sehingga mungkin dia memanen tidak tepat waktu, cepet-cepetan gitu, atau tadi karena harus dikejar waktu dan jumlah ya, terjadi nggak optimal hasilnya. Jadi dieksplor gitu ya, dengan menanyakan why, sebab akibat, sehingga nanti akan terpetakan, akan terjawab kira-kira apa sih akar masalah yang menyebabkan gejala-gejala tadi. Kita gejalanya kan tadi gagal panen 50% ya. Apa sih yang menyebabkan gagal panen? Apakah benar dari hama? Hamanya itu hama yang seperti apa? Hama apa yang memang secara spesifik terjadi di situ? Ingat ya, spesifik, dan itu dirasakan oleh banyak orang. Tadi kuncinya yang pertanyaan pertama tadi masnya itu. Jadi jangan yang menjawab hama itu cuman 2-3 orang gitu, atau cuman 10% dari 30% sampling tadi gitu ya. Harus terjawab bahwa memang itu berdasarkan hama. Kalau memang jawabannya itu hama, berarti benar bahwa itu karena hama. Nah, harus didalami lagi eh, karena hamanya itu kenapa dia gagal panen? Apakah tadi dia nggak memiliki pupuk yang sesuai? Oh, dia ternyata nggak tahu berapa kapasitas pupuk yang harus digunakan dan sebagainya. Nah, itu bisa dieksplor dengan pertanyaan why tadi
Seperti itu. Nah, ketika sudah terjawab, coba validasi kembali ke mereka gitu ya. Lalu ketika mereka menjawab, ya benar seperti ini, saya rasa memang seperti ini, baru kalian desain solusinya, ingat fitur minimum, lalu lakukan validasi kembali ke mereka, coba mereka gunakan, lalu cek perubahan yang terjadi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Sebelumnya sih emang ya kalau untuk permasalahannya itu mostly memang mereka merasakan bahwasannya hama juga menjadi salah satu masalah utama. Makanya kita hadirkan solusi alat pembasmi hamanya. Cuman saya tadi ingin tanyakan sih Bu supaya kita nggak bias atau over predicting aja gitu loh. Kayak satu masalah, mungkin ada masalah lain yang sebenarnya berkontribusi pula pada dampak yang disebutkan sebelumnya. Itu aja sih Bu. Iya, sama satu lagi lupa. Ingat ketika kalian pakai Five Whys, nanti akan ketemu beberapa akar masalah ya, penyebab. Nah, kalian harus berhenti di yang tidak sistemik gitu ya, atau dalam artian yang bisa kalian intervensi. Misalnya memang benar bahwa terjadi itu karena hama atau karena hama dan cuaca. Let's say seperti itu, ada dua penyebabnya. Cuaca bla 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 ekstrim misalnya, cuaca ekstrim seperti apa yang tidak cocok untuk kondisi tanaman tadi gitu ya. Nah, karena ada dua akar masalah ini, kalian harus prioritize. Kalian mana yang ingin diselesaikan gitu ya. Cara memprioritisasinya adalah mana yang bisa kalian intervensi. Intervensi dalam artian mana yang bisa kalian solusikan berdasarkan waktu gitu ya, 3 sampai 6 bulan ke depan, berdasarkan dana yang kalian punya. Yang ketiga, berdasarkan kapabilitas atau expertise yang kalian miliki. Apakah kalian memiliki pemahaman terkait dengan hama tersebut? Kalau enggak, coba hire expert, dosen mana yang ngerti gitu ya, atau misalnya komunitas mana yang ngerti. Kalau misalnya as a resources kalian bisa intervensi, ambil dua-duanya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, fokus saja ke yang bisa kalian intervensi. Mungkin itu bisa membantu ya. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak pertanyaan dari Kanul tadi sekaligus menutup untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini. Oke, sebelum itu teman-teman saya reminder kembali untuk mengisi presensinya yang ada di kolom chat. Tapi sebelum itu sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Alin Jivana dari SRAC Telkom Indonesia yang sudah menjadi pemateri kita hari ini dengan segala insightfulnya dari materinya. Dan jangan khawatir teman-teman karena materi yang disampaikan oleh Ibu Alin akan ada di webnya InnoVillage. Jadi untuk itu terima kasih banyak Ibu Alin, tapi kami mohon untuk tetap bersama kami karena sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Jadi untuk itu untuk teman-teman dimohon menyalakan kameranya sebentar untuk melakukan sesi dokumentasi bersama pemateri kita hari ini. Oke, saya tunggu ya 2 menit teman-teman kita on cam terlebih dahulu agar terlihat dari innovers-innovers dari pelatihan kali ini. Oke, udah ada beberapa nih yang udah on cam. Ini ada sampai 315 peserta nih, Bu. Sampai 13 slide. Jadi dimohon untuk teman-teman untuk on cam. Oke, karena teman-temannya juga udah on cam, kita untuk slide pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Nih, mohon ditahan karena ini ada 13 slide, jadi kita 13 kali foto teman-teman. Oke, sesi kedua, slide kedua, siap. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat mungkin. 1, 2, 3. Oke. Oke. Karena terlalu banyak mungkin terima kasih banyak teman-teman yang udah on cam. Ya sisanya nanti sama operator kalau kalau sama saya terus nih kelamaan kayaknya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Alin Jivana atas waktu yang disempatkan untuk pemaparan materinya. Mungkin terakhir Ibu last statement untuk menutup dari penyampaian materi dari Ibu. Silahkan.
Ya, terima kasih Mas Gilang. Untuk teman-teman Innovers yang berbahagia pada hari ini gitu ya, just a reminder bahwa saat ini teman-teman kita gitu ya di Sumatera itu sedang mengalami musibah gitu. Tapi musibah itu sebenarnya ada campur tangan manusia juga yang merusak lingkungan. Untuk itu saya harap jiwa-jiwa sosial yang sudah semangat pada hari ini belajar gitu ya tentunya gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial, tetap semangat gitu ya, jaga semangat kalian gitu untuk bisa memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan kita pakai Indonesia yang lebih maju untuk tahun berikutnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Gilang. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Alin atas materi dan kesempatan yang diberikan hari ini. Dan benar kata apa yang disampaikan oleh Balin, semoga kita juga bisa terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera sana atas kejadian yang tidak diinginkan. Semoga Indonesia lekas pulih. Jadi terakhir ini teman-teman, saya berikan bahwasanya presensi harus tetap diisi, dan sebelum saya tutup, saya informasikan untuk teman-teman yang penanya tadi sudah di-chat sama Minovnya atau sama operator. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan hadiahnya bisa langsung dibales. Sama terakhir, ini akan ada sertifikat, namun teman-teman diwajibkan untuk mengisi post test yang saya kirimkan linknya di kolom chat. Jadi untuk teman-teman mengklaim sertifikatnya di link yang sudah saya berikan di kolom chat. Jadi di situ nanti teman-teman diharuskan menjawab beberapa pertanyaan dan nilainya minimal 70 untuk mendapatkan sertifikat. Jadi yang belum punya akun dari Innovillage-nya bisa dibuat terlebih dahulu. Misalkan yang dari luar dari peserta Innovillage, kalau teman-teman Innover yang sudah punya akun bisa langsung menjawab di Knowledge Hub-nya. Tapi nanti untuk materi dan videonya akan diupload dari ini, dan portalnya akan dibuka besok karena kita harus mengupload terlebih dahulu screen record dari Zoom hari ini. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan, akan saya tutup. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Ibu Alin dan Ibu Runik atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang antusias dari seluruh penghujung Indonesia yang sudah hadir di pelatihan kali ini. Saya Gilang Ramadan, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih banyak.